di atas sekarang 21 di gubernur. enggak. Tapi itu ada anggota yang upah dipakai. Palingan sudah keluar. Terus kan mungkin ada diparkir lagi. Dibolehkan kan diparkir lagi. Nunggu kepala dinasnya, saya kira nggak usah nunggu lagi Pak ya. Iya, kalau sudah. Dia juga silakan Pak. Nyambung lagi soal nanti yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, yang kebetulan juga sebagai Ketua Bupati DKI Jakarta. Ini satu kehormatan. Kali pertama kita rapat tripartit dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur. Agenda hari ini yang ingin kita sampaikan pertama berkaitan dengan realita ya, banyak perusahaan ya, yang mengajukan penangguhan upah minimum sektoral provinsi maupun upah minimum provinsi. Kemudian banyak juga pekerja menginginkan adanya penolakan dari pemerintah terhadap permohonan penangguhan yang diberikan oleh pengusaha. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau yang disebut outsourcing. Pada periode yang lalu, dapat saya laporkan Bapak Gubernur waktu pada periode yang lalu sebelum keluarnya peraturan Menteri Tenagakerjaan nomor 19 tahun 2012, jumlah perusahaan outsourcing atau perusahaan penyedia jasa pekerja yang mendapatkan izin dari 5 wilayah kota ada 1.000 lebih. Maka sesuai dengan peraturan Menteri Tenagakerjaan nomor 19 tahun 2012 perlu adanya penertiban. Langkah yang sudah kita lakukan di tingkat kota adalah mengkomunikasikan kepada suku dinas di 5 wilayah kota untuk menertibkan praktek-praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain agar sesuai dengan regulasi. Yang ketiga yang perlu disampaikan juga berkaitan dengan Hari Buruh. Biasanya 1 Mei itu diperingati oleh secara internasional dan selalu setiap tahun yang diusung hapus outsourcing, hapus PKWT, hapus upah murah. Itulah yang mungkin pengantar yang bisa disampaikan Pak. Mungkin dalam kesempatan ini mohon arahan Bapak berkaitan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada ibu, tutup tadi. Terima kasih. Nah, saya kira kalau soal Hari Buruh itu jelas kita tidak mungkin menghalangi. Justru sudah memikirkan kami, kita harus memfasilitasi sebetulnya. Asal jadi tidak perusakan aset kita ya. Nah, saya sudah fokuskan di mana? Apa mau kasih di Monas atau mau kasih di yang di tempat kita yang mana gitu Pak. Nah, ini lebih penting kita ikut merayakan itu. Nah, bila perlu kita harus cari keluarga-keluarga buruh yang jadi yatim atau yang itu yang miskin, kita cari beberapa tempat, ini kita kasihkan santunan di Hari Buruh itu. Ya kami bisa cari lah Pak dananya Pak. Jadi ya tentu tidak bisa banyak juga kan. Yang minimal ya kan bisa macam-macam. Kita bisa memberikan KJP kepada anaknya yang tidak sanggup, yang sudah jadi janda seperti apa. Nah kita juga tentu akan siapkan daftarkan soal perumahan untuk mereka, untuk keluarga-keluarga yang jadi miskin. Karena banyak sekali kita kenal dan kaum buruh kan tahu itu. Jadi dia bisa daftarkan semua. Ini hanya bayangan saya. Jadi kita merayakan Hari Buruh ini bukan suatu hari yang menakutkan untuk pemerintah. Ini merupakan suatu hari yang harus kita peringati bahwa buruh itu bagian dari pahlawan tanpa jasa sebetulnya yang bekerja memberikan sumbangan devisa kepada kita. Nah konsepnya harus kita sampaikan.
Kalau kita mesti tegas juga kalau ada aktivis buruh yang bermain politik sebetulnya. Buruh sendiri tidak begitu kan. Makanya saya juga menuntut kemarin kepada buruh, Anda kutip sekian uang dari buruh, saya juga harus mengaudit Anda. Buruh juga jangan terlalu bodoh juga. Mau dikutip uangnya dari aktivis-aktivis serikat buruh, tanpa tahu uang itu dipakai kemana. Karena ini keringat Anda, nyawa Anda gitu loh. Anda outsourcing saja Anda marah. Outsourcing orang Anda marah kan? Karena ada satu perusahaan yang mengambil keuntungan lebih tinggi. Nah, sama seperti kita, Pak. Kalau harus bantu cek ya. Banyak sekali outsourcing di sini dibayar di bawah UMP. Padahal waktu kontrak dengan kita itu jadinya UMP. Nah, saya ada perintahkan SKPD, bahwa untuk saya cek lagi. Kalau sampai itu terjadi, putus hubungan saja, swakelola saja. Lebih baik uang itu kasih ke buruh langsung. Untuk apa pakai satu perusahaan lagi. Nah, tapi satu pihak kita juga jangan mau buruh-buruh ini dibodohin terus. Dikumpulin uang sekian miliar, berapa puluh miliar, kemana uang ini? Dipakai hanya untuk memaksa. Apa yang memaksa buruh kalau tidak ikut demo, diancam gitu Pak. Tidak betul. Itu hak asasi kita masing-masing. Nah, tapi bagi kita sama buruh ini bukan hal yang menakutkan. Ini bagian produk, kita duduk bersama. Tapi juga para aktivis buruh juga jangan memanfaatkan buruh dengan gaji yang rendah segala macam. Nah, sekarang kita bicara soal penolakan, soal UMP segala macam. Saya kira buruh pasti akan terus menuntut. Sampai dunia kiamat juga akan menuntut. Kalau buruh mau ngajukan kami PTUN dan kami juga silakan saja. Itu haknya, namanya juga aktivis. Kalau nggak gitu dia buat aktivis buruh dong. Ya kan, aktivis. Dan penting itu mesti bicara sama kawan-kawan buruh juga bahwa Anda juga harus realistis gitu loh. Nah, saya selalu tekankan yang penting tidak dibawa KHL. Itu kuncinya. Soalnya memperjuangkan KHL itu 120 komponen yang di survei, silakan Anda demo lah itu menteri. Demo lah presiden kira-kira gitu kan. Jangan bikin macet di sini kira-kira gitu loh. Nah, tinggal hitung-hitungan. Nah, soal ancaman orang Apindo banyak yang hengkang 90. Nah, saya kira bukan karena ancaman itu lalu kami menurunkan di bawah KHL. Kami menolak penangguhan tapi tentu tetap di KHL. Itu saya kira isu kami seperti itu, Pak. Lalu Apindo bilang, kalau itu tidak perhatian kami. Bukan. Ini memang konsekuensi dari bisnis. Ketika KHL di DKI sudah begitu tinggi, berarti akan terjadi pemisahan bisnis. Bisnis-bisnis yang mengandalkan KHL rendah, ya harus pindah. Anda pengusaha rugi? Tidak, kan tanah Anda juga mahal. Kami akan mempermudah Anda rubah peruntukan. Mau jadi perumahan, jadi apa, dari pabrik, kami bantu Pak. Nah, konsekuensinya apa? Apakah buruh akan lebih susah? Buruh juga datang dari Jawa kok kemarin semua Pak. Kebanyakan kontrak Pak, kebanyakan KTP. Coba Bapak cek karyawan-karyawan semua di Dan Mogot di mana-mana. Ya waktu dia pindah kembali ke Tangerang, dia akan cari kerja di sana. Kalau dia mungkin dia akan bawa juga buruhnya ke sana. Ini juga konsekuensinya dari. Lalu orang tanya, kenapa naiknya begitu tinggi Pak? Sampai 43% kenaikan ini UMP-nya. Kalau dia mau berdebat lagi sama Apindo ya. Saya katakan, kami tidak mengatakan naik 43% atau 400%. Nggak ada hubungan dengan tahun lalu 4%. Kami itu patokannya apa? KHL. Yang terjadi adalah dulu penyesuaian KHL-nya yang kerendahan gitu. Makanya buruh juga harus ngerti disampaikan. Kita singkirkan politik ya. Kita nggak usah pencitraan atau aktivis, kita ngomong apa adanya gitu. Tahun depan akan naik berapa? Goblok kamu pengusaha ngitung seperti itu, saya bilang. Betul Pak, saya lihat teman pengusaha. Mereka bayangkannya apa? Mati katanya. Kalau tahun 2022 43%, nanti 2014 mau naik 60%, berapa duit gitu Pak. Saya bilang, kalau KHL-nya tahun depan itu, tahun survei tahun ini, kita survei ini Januari, Februari, kalau kita survei ini naiknya cuma 10%, ditambah proyeksi ke depan 10%,
Ya 11%. Itulah. Jadi bagi kami itu bukan bicara soal UMP, bagi kita itu yang penting KHL. Makanya ketika orang minta penangguhan UMP, kita setujui asal tetap di KHL. Itu konsep yang ada di benak pemerintah gitu. Nah ini perlu disampaikan kepada kaum buruh, kepada para pengusaha, supaya kita bisa ketemu Pak. Kalau kita berebut bisa sama buruh, ketemu saya kan berapa kali. Wah ini akan ngotot naik berapa sih kamu ngotot sampai demo-demo tidak kerja sampai produktif turun hanya untuk persoalan beda 100.000 200.000 naik. Oh itu artinya besar Pak. Oh saya ngerti artinya besar buat kamu. Itu coba saya lihat handphone kamu pakai BlackBerry. Anda punya pulsa mungkin 100.000 per minggu, ada 50.000, baru 200.000. Apakah bernilai ketika Anda ngotot nambah 200.000 hanya Anda mau menambah Anda punya hobi untuk boros dan mengorbankan sampai pabrik tutup, lalu orang hengkang, apakah itu pantas? Makanya saya kalau berdebat UMP susah. Kalau aktivis teriak, oh ini transparansi tidak ada, makanya saya tembak balik. Ada yang tersinggung sama saya. Saya orangnya ngomong apa adanya, saya tidak punya kepentingan. Mau kapan tersingkir juga saya nggak ada urusan. Saya dari dulu main politik begitu. Kapan berhenti aja saya. Saya nggak ada urusan. Kalau saya dari dulu, saya orangnya begitu aja. Nah Anda menuntut saya transparansi. Saya APBD sudah transparan. Perusahaan itu sudah kita periksa dari pajak yang dia bayar. Memang kelihatan memang dia tidak mau. Lalu kita tangguhkan. Anda ngotot tidak percaya juga hasil audit kami. Kami ada tim pelajari. Saya pun ikut coba lihat. Anda tidak percaya. Kalau gitu saya juga boleh dong minta audit uang yang Anda kumpulkan dari buru-buru. Kasih saya laporan dulu. Baru kita ngomong. Sampai hari ini nggak ada yang lapor sama saya itu. Merasa tidak pantas. Kalau kita bicara undang-undang keterbukaan, ketika Anda mengambil uang milik publik, Anda wajib membuka kepada publik. Saya buka kok. Operasional saya, insentif saya, sampai uang kotak ini semua orang tahu Pak, sekarang DKI berapa. Lihat di website. Ini jelas. Kita buka gitu loh. Nah, kalau Anda tidak mau buka, berarti Anda jangan nuntut transparansi sama saya. Yang saya sudah transparan. Nah, maksud saya itu harus keseimbangan. Kalau memang buruh ngamuk, saya kira kita punya kedewasaan. Kalau ngamuk pasti tunggangnya dari politik. Kalau buruh yang baik, saya pengalaman beberapa kali. Saya beri contoh kasus yang belakang di Moli, Pak. Pabrik plastik. Banyak Bapak. Sebagian itu ada tante saya yang ngoceh sama istri saya. Ini si Ahok ini gila nih, UMP begitu tinggi, bisa tutup kita pabrik segala macam. Saya bilang tutup juga harga tanah lo udah mahal, lu beli tahun 70-an berapa belakang di Moli. Sekarang bisa berapa puluh juta. Lo kalau semua pabrik itu dirubah jadi mall, jadi apartemen, mau ke bandara berapa puluh itu. Oh bukan karyawan. Kita berapa? Kita mah gampang aja. Kita mau terus kerja pabrik. Gampang gimana? Diundi katanya sebagai teman-teman itu kan. Undi siapa yang dipecat. Dari pesawat bayar aja. Memang dia udah balik modal punya pabrik kok. Nah makanya sekarang kita belum kuat. Kita lagi siapin kawasan ekonomi khusus. Kalau udah kuat, kita singkirkan semua pabrik-pabrik itu dari izinnya. RDTR kita ubah. Sekarang kita lagi susah kan. Rakyat kita mesti butuh makan. Kita kan bangun banyak pasar, kasih orang jadi peluang usaha. Pabrik-pabrik juga datang dari Jawa, rata-rata orang kok. Kita juga sediakan rumah susun buruh ini, supaya tinggal 4 orang. Itu untuk apa? Menekan KHR itu. Nah kita lagi mau rancang nanti naik bus itu hanya 10% dari gaji UMP. Nah, supaya dia bisa naik bus bebas. Ini menekan KHR. Kartu Jakarta Sehat apa? Menekan KHR. Komponennya kita tekan. Kalau Jakarta Pintar untuk apa? Sekolah gratis sampai SMA untuk apa? Nekan KHL. Perumahan murah, sewa murah, distribusi untuk apa? Nekan KHL. Nah tinggal kita mau bikin logistik itu nekan KHL gitu loh.
Tapi kalau Anda bicara saya mau punya Dakota atau BlackBerry terbaru, saya minta naik gaji, wah sorry. Tapi Anda punya niat politik gitu ya, kita lawan. Nah menurut saya seharusnya selama ini sama buruh sih sudah oke ya. Sama pengusaha juga, ya pengusaha juga tidak fair juga. Anda punya keuntungan masa lalu juga Anda berlagak bodoh juga gitu. Itu ya tidak fair juga. Saya juga pengusaha Pak. Tidak fair juga. Tapi kalau Anda memang usaha Anda rugi, Anda sudah punya untung, saya juga tidak minta Anda menombok. Itu juga tidak adil. Orang punya keuntungan dipaksa nombok. Tapi kalau Anda bisa untung, Anda juga ngotot tidak mau bayar, ya tidak pantas juga. Dan teman saya main furniture, dia bayar Rudi Pak, 2.000 lebih pegawai. Oh saya bayar Hok, dia bilang Hok, kamu mesti beda berapa miliar sebulan Hok. Aku bayar Hok. Teman-teman bilang lu jasa lu bela si Ahok, bukan bela si Ahok. Ini memang kita wajar, untung kita bayar dong. Nah, tapi tidak semua pengusaha sebaik itu gitu ya. Yang itu belajar ya, jadi hukum pasar dia pakai gitu. Bisa keluar sedikit mungkin dapat sebanyak mungkin dari hukum ekonomi. Dia lupa ini manusia gitu. Makanya kita cegat dengan apa? KHL. Jadi bagi saya kalau dia kasih gaji di bawah KHL itu setengah perbudakan. Kalau perusahaan Anda tidak sanggup KHL ini, Anda hengkang saja. Tidak apa-apa. Nanti akan ada apa ya? Supply selalu create demand gitu. Ketika ada kekosongan ini orang nggak masuk lagi kan, orang kan cari kok. Nanti orang pindah keluar kota. Tadi bos saya itu pindah luar kota. Nah, bisa contoh Pak Beni yang staf ahlinya Menteri Perindustrian. Beliau kan mulai pindahkan pabriknya Pak, secara bertahap. Dia mulai pindahkan pabrik ke Jawa Tengah, karena dia lebih murah. Nah, dia mau pindahkan kenapa? Dia mau cari pabrik-pabrik yang rata-rata orang Jawa Tengah. Kamu ngapain cari kerja di Jakarta lagi? Kalau di kampungmu saja ada pabrik, ada di situ dekat kampungmu lebih dekat, beda kabupaten juga masih satu provinsi. Bukan Babel kalau Bangka Belitung repot lewat laut, ini kan satu darat, naik kereta api, naik bus. Dia mau pindahkan Pak, bertahap. Nah saya kira nanti Jakarta akan terjadi seperti itu. Baik kita akan fokus banyak di Marunda. Karena kan jadi kawasan ekonomi khusus. Nah kita kan banyak bangun, saya udah minta ganti rugi para properti itu beli tanah di sana karena masih murah. Kita kan bangun rumah susun yang 6 lantai sebanyak mungkin di sana. Sarana sekolah, rumah sakit semua di sana. Sehingga para orang-orang yang tidak punya kerjaan, tidak pindahkan situ, kasih kerjaan. Nanti orang-orang yang merasa tidak sanggup lagi, dia akan mulai singkir. Nah saya juga minta pelatihan tenaga kerja itu, pelatihan sopir taksi itu Pak. Jadi Bapak harus bikin program, bukan latih servis handphone. Jadi artinya bukan mesti taksi, artinya itu cari, kan kita kan ini kan apa tripartit nih Pak, kerja pengusaha. Cari tahu sama pengusaha Anda butuh karyawan model apa. Ini kan ironis, kita datangkan dari luar Jakarta, sementara orang Jakarta banyak yang nganggur. Pelatihan servis handphone. Aduh Pak, handphone mana yang diservis Pak sekarang Pak, rusak ya dibuatkan di baru. Betul kan? Servis komputer juga sekarang udah begitu Pak. Servis TV, Bapak ngajarin TV tabung, TV LCD, itu udah LED Pak. Jadi untuk apa menghabiskan uang? Bapak punya BRK semua latih seperti itu. Lebih baik latih yang lebih jelas. Bila perlu latih buruh itu apa? Wirausaha. Buka toko, buka restoran, jualan apa? Kan berarti kan pasar-pasar kan diundi. Sekarang gini, makanya kami pemerintah, kenapa saya agak ngotot dan galak kalau ribut sama saya dong? Karena saya lakukan buat kamu yang kurang ajar. Gara-gara mau nambah pulsa handphone, mau lebih nyaman sedikit, mau foya-foya dikit, Anda nuntut naik gaji. Nggak betul Anda. Bisa contoh, PD Pasar Jaya, Pak Jangga Rubis, saya udah ngerti. Saya udah sering ngomong sama beliau, dia ngerti. Yang Pak ini murah Pak, 500 rupiah per meter per bulan sewanya. Kalau dihitung Pak, per hari 500 rupiah Pak. Oh gitu ya, murah 500 rupiah per hari per meter ya. Kenapa orang miskin nggak masuk? Jangan jawab. Karena kamu suruh orang miskin bayarnya 20 tahun punya sewa. 500 rupiah per hari per meter.
Kalau dikali 20 tahun, ya orang miskin tidak sanggup, buru-buru tidak sanggup. Nah, sama seperti di mall. Di mall itu, kita kalau sewa yang bukan di tokonya ya, depan itu ya, dalam mall itu. Berapa? 120.000 sampai 150.000 per meter per bulan. Sementara pedagang kaki lima kita, kata sosok pedagang kreatif lapangan, bukan ya, PKL pedagang kreatif lapangan ini, dia jual martabak nih. Coba tanya berapa? 2 kali 2 meter, 4 meter persegi. Berapa dia bayar? Tramtip 20.000. Yang dia resmi 20.000. Belum lagi minta martabak preman gratis gitu ya. Ini yang resminya nih 40.000 nih. Berarti dia sewa berapa? 10.000 per meter per sepertiga hari, Pak. Karena cuma dari maghrib sampai jam 10 malam. Kira-kira gitu. 6 jam per seperempat hari dia itu sudah kalau dihitung. Sebulan berapa? 10.000 per hari itu per sehari. Kalau kayak anggap sehari saja 300.000. Kalau dia per seperempat hari, Pak, dia sewa itu 1,2 juta, Pak. Barangnya mesti dia dorong lagi. Kalau saya di mall ditutupin. Kenapa dia nggak mau sewa di mall yang cuma 120.000? Dia kalau dihitung-hitung sama ditaruh tuh sudah 1,2 juta loh kalau dia seperempat hari tadi luar. Ditungguin AC lagi, toilet bersih lagi semua. Nggak kebelet kencing cari kemana. Buang air tinggal ngambil. Nah, kenapa tidak mau? Mall sewanya apa? 2 tahun, 3 tahun di muka. Makanya kami ciptakan pasar-pasar sekarang. Kita beri tanah, masuk PD Pasar Jaya. Anda masuk, sekarang yang kosong ada masuk dulu ramai-ramai, 6 bulan free. Karena kios yang kosong kamu masuk ramai-ramai, kamu ada free 6 bulan, kamu bisa diskon-diskon jadi gang yang ramai juga. Nah, kita mulai mau tertibkan. Nah, Anda distribusi harian. Kita kerjasama dengan BRI, dengan Bank DKI. Nah, sehingga peluang orang itu jangan jadi kuli seumur hidup lah, Pak. Jadi saya kira tripartit harus bertugas, ada pengusaha pemerintah dan pegawai ini, kita harus ciptakan orang-orang yang kerja itu sudah punya disiplin. Saya kuncinya disiplin kalau kita mau dagang dan fokuskan. Artinya ini mohon maaf ya, buruh sebetulnya tuh buruh tuh terlatih fokus tuh sebenarnya. Cuma kita harus kembangkan. Kenapa? Kalau kita bicara semua layer produksi ya, production line gitu, buruh itu fokus tungguin. Saya suka lihat pabrik itu ya, kalau di Cina itu betul-betul kayak robot. Saya berapa jam belum keluar. Betul saya bikin nahan kencing gimana ya? Ya betul-betul dia duduk. Karena saya masuk ke pabrik semen untuk si handphone. Duduk. Artinya dia fokus. Itu training fokus dia. Nah kalau training fokus bisa kita terjemahkan dia fokus ke usaha. Dan dengan disiplinnya seperti ini berhasil. Yang penting ada tempat usaha. Dan modal kita ciptakan. Tripartit harus fungsinya itu, Pak. Jangan tripartit hanya tiap kali rapat hanya ngomongin soal mede, demo, UMP, KHL. Nah kita harus bicara bisnis, Pak. Jadi buru-buru harus mulai mendata siapa buruh yang tidak punya rumah, siapa yang punya kesulitan anaknya sekolah, siapa yang punya orang tuanya yang karena tidak punya pensiun itu harus dipelihara mereka dengan susah. Waktu sakit buruhnya nggak bisa nungguin karena nggak bisa sewa babysitter. Kalau saya sewa babysitter kalau ibu saya sakit kira-kira gitu kan nggak. Kalau buruh nggak bisa. Lalu siapa yang masak buat maknya yang sakit? Ini kan masalah. Kalau ada masalah seperti itu kasih tahu kami sebagai tripartit, Pak. Kami punya panti welda. Selama masih sakit titipkan dulu di panti welda. Jangan titip di rumah sakit. Kalau titip di rumah sakit, orang sakit nggak cukup ruangannya akhirnya, Pak. Nggak ada dunia manapun bikin rumah sakit sebanyak rumah orang 500 orang tuh sakit 1 orang rumusnya kira-kira, Pak. Kalau hidup jorok oke lah, kita jorok bisa 50 yang sakit, Pak. Ini udah 50 yang sakit udah sembuh nggak mau pulang lagi, Pak. Jadi kamar-kamar pada tidak cukup. Nah maksud saya ini buruh sama-sama. Jadi fungsinya SPSI serikat-serikat buruh ini, Pak, adalah untuk memperhatikan kondisi buruh. Jadi tadi rapat tripartit kita duduk bersama. Tujuannya apa? Membuat penuh otak, perut, dan dompet itu buruh. Dorong jangan semua mau jadi kuli. Kuli sampai mati juga, segitu-segitu aja. Anda jadi peluang usaha.
dengan keterampilan Anda, fokus Anda, disiplin Anda selama jadi buruh. Nah, dilatih sedikit Pak, yang fokus dan disiplin ini modal pengusaha sebetulnya. Soal modal, kita yang sediakan kan, tempat. Jakarta itu punya tempat, sudah punya modal Pak. Dia punya tempat. Itu kuncinya. Coba kita tanya, rata-rata kalau ada PHK Pak ya, ada pesangon. Rata-rata jadi apa? Buka warung di rumah, jadi PKL, atau jadi pedagang asongan. Rata-rata, ini juga tripartit atau survei gitu. Jadi ketika orang berhenti, ini orang kemana? Jadi saya mendambakan pikiran saya Pak ya, tripartit itu. Porsi buruh, dia betul-betul punya ikatan, bukan cuma tarik iuran kepada si buruh. Udah berhenti pulang kampung manapun dia harus punya data. Karena kita lakukan semuanya karena manusia, bukan program manusia. Harus cari tahu orang ini kemana, sampai anaknya kemana. Makanya kami gudang garam apa tuh, apa jarum, itu kan luar biasa kan. Yang kerja di pabrik ini siapa lagi Pak? Anaknya lagi. Dia sudah tahu. Oh ini anaknya masih masuk lagi. Dulu PNS pun gitu Pak. Waktu dulu pertama kali PNS begitu kan. Anak diajak-ajak dulu, sudah tahu bapaknya. Ini karena sistem agak kacau ya sudah dibuat tes yang betul. Nah tapi buruh bisa. Asosiasi buruh kan lebih kompak. Ada sepenanggungan senasib. Nah kita harus perhatikan. Nah itu fungsi kami pemerintah. Anda kasih tahu kami, tugas kami melayani Anda. Kasih tahu kami apa masalahnya orang Anda. Bukan cuma tiap cuma nuntut naik UMP, nuntut ini kau nggak mogok mau demo. Bukan itu. Temanmu banyak yang mati kamu nggak urusin. Cuma datang demo. Saya tidak mau lagi itu. Saya maunya kamu harus kasih tahu saya. Mana temanmu tinggal di gubuk derita sampai harus sewa kamar 3 shift. Ketika shift pulang terlalu cepat, teman masih tidur, nggak bisa masuk main badminton, tinggal pok. Orang itu kok rajin ya, jam 3 udah main badminton. Nggak bisa tidur kan, temannya masih di dalam, belum keluar. Jadi kalau kita ukur, kaget tidurnya berdiri ya. 3 kakak, kamar gitu kecil. Kok dihitung itu berdiri dong tidurnya. Bukan ganti shift. Nah model itu harus lapor kita. Sehingga kita bisa mulai ngecek RT kami. Kami tentu punya SKPD, punya RTRW, lurah, perangkat yang melakukan itu. Tapi kan belum tentu kalau perangkat itu secara jujur bisa bagus. Ini untuk menghindari itu ada cross check. Nah ini harus kasih tahu pada kami, kita cek. Jadi mari kita tripartit ini. Nggak apa tadi aja. Ya, Bapak Dunia. Silakan ya. Nggak apa, sini aja Pak. Terus Pak, biar langsung Pak ya tadi Pak ya. Saya tahu Pak bagian Pak Gubernur. Saya hanya bilang ini Pak, saya ingin tripartit kita ini mulai berpikir memperhatikan buruh. Bagaimana nasibnya mereka, rumah mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, gizi mereka. Ini kita harus kombinasi. Saya punya posyandu, saya punya PKK. Teman sesama buruh tahu kok kelakuan buruh seperti apa. Nah kalau kita pengusaha bagaimana? Saya punya teman pengusaha kaya, punya pabrik 16.000 pegawai. Saya pernah diminta mau bantu dia. Saya selesai bupati, dia bilang kamu masih bisa. Kamu ngurusin orang yang bayar kamu aja bisa. Apalagi kamu ngurusin orang yang kamu bayar, dia bilang. Ini 16.000 orang, kamu tolong handle. Terus saya ke pabrik itu. Saya pikir saya bisa mau berhenti dari politik waktu itu. Karena nasib saya itu memang mesti di politik. Nah, saya ikut. Saya gagal jadi gubernur, saya sudah masih nyogok apa. Saya pikir urus saya. Saya mau kerja situ, saya lihat. Ada satu kalimat yang saya sampai sekarang mikir. Ini cerita pengusaha ya. Sama-sama kita naik mobil ya, Pak. Naik mobil mewah, BMW seri 7 Pak. Ya, masuk ke pabrik. Pas jam makan siang Pak. Itu buruh yang keluar, yang laki yang perempuan tuh. Hai, senangnya tuh. Duduk di pinggir makan. Wah, telepon aja sibuk SMS. Wah, pokoknya macam-macam itu gaya Pak. Lalu si pengusaha ini letuk begini Pak. Ini menarik saya disuruh. Aku bingung sama ini buruh.
dapat gaji segitu, keluar masih cekak gitu. Gak mikir gitu. Ini hidup makin susah, apa segala macam itu. Saya bilang, itulah orang yang merasa cukup. Orang yang kaya ini tadi, dia nggak pernah bisa merasa cekak-cekik seperti itu. Inilah keadilan Tuhan, kalau orang merasa cukup. Itu yang saya maksud dengan KHL gitu, dengan kaum buruh itu. Kalau Anda tidak pernah merasa cukup, Anda akan demo terus. Tetapi kalau kami kasih Anda di bawah KHL, kami kurang ajar, kami perbudakan gitu loh. Nah ini harus kita naikkan. Soal komponen nanti kita sesuaikan. Ini soal cukup. Kalau Anda hanya menuntut mau punya Dakota, mau punya BlackBerry terbaru, mau punya mobil, mau punya istri lagi, itu repot kita. Ya korupsi. Pejabat jadi korup, buruh, demo akhirnya Pak. Karena selalu menuntut ini kurang. Pengusaha ya kabur lama-lama, nggak sesuai lagi. Yang mulai pelit-pelitan. Nah sekarang itu yang kita ingin lakukan. Perhatian buruh. Tadi saya sudah bicara soal BLK kita. Cari dari pengusaha tripartit maunya apa. Pernah nggak pemerintah BLK tanya sama buruh survei, Anda mau dilatih apa sih? Tidak pernah. Belum pernah. Itu yang tidak betul. Maksudnya tripartit kita duduknya harusnya seperti itu Pak. Jadi pemerintah tanya sama buruh sama pengusaha, Anda ingin kami latih apa supaya biaya produksi Anda, supaya KHL Anda itu turun. Nah kenapa KHL ada pengaruh dengan kursus, dengan pelatihan? Di situ ada komponen belajar gitu kan. Pendidikan. Tapi kenapa beli majalah Tempo pun tidak bisa? Kayak 2.000 lebih misalnya. Lucu komponen itu dipakai. Nah ini tanya, Anda pengen belajar apa gitu? Anda pengen belajar apa? Pengusaha pengen dapat apa? Pemerintah dengan anggaran pemerintah yang juga dapat dari pajak yang buru-buru dipotong langsung. Makanya buruh tuh kasihan. Kalau pengusaha enak, itu kita pakai kembali latih mereka. Kalau buruh kerja setengah mati, belum nikmatin itu uang, sudah disembelih pajak penghasilan. Kalau pengusaha beli kue, beli apa, beli mobil, apa? Ngurangin pajak, penyusutan dia bilang. Apa tahu nggak beda sekarang buruh sama pengusaha? Rugi, nggak bayar pajak. Kalau buruh, mau kamu ada utang di warung, udah mau 2 bulan, mau kamu rumah kontrakan sudah dikejar-kejar, nggak mau tahu, tetap pajak dipotong. Nah kita harus tahu Pak, itu tripartit itu gunanya itu. Ini pikiran saya, ini rapat pertama kita ya. Iya Pak. Nah konsep saya itu seperti itu. Maka harus cari tahu serikat-serikat buruh, cari tahu anggotanya apa masalahnya. Mau dikasih kursus apa, mau usaha apa. Nah kita cocokkan sama UKM. Nah sama seperti saya temukan bos taksi. Aduh hok, pusing hok. Kenapa pusing? Kita cari sopir taksi sampai Jawa Tengah, Jawa Timur hok. Itu nggak mau lebar ke Sumatera lagi nih hok. Kita mesti latih, kasih sertifikat. Kita kurang ribuan nih, kita mau nambah mobil. Mobilnya ada, sopirnya nggak ada. Pusing nih bilang, mau tahu alamat. Sementara orang Jakarta lulus SMA yang bisa bawa mobil banyak. Cuma jadi kernet. Tidak pernah kita latih. Cuma dilatih, bukan cuma latih sopir, bisa taksi. Sampai latih hafal peta Jakarta. Cara pakai GPS. Bisa bawa latih kemana sarana kita, mulai jalan. Langsung bawa ke Abdul Muiz, nggak perlu keluar duit banyak, punya kita. Ruang rapatnya ada, segitu gede, serbaguna di Abdul Muiz. Calon sopir, tinggal bawa ke situ, semua kita punya. Latih perawat, latih bahasa. Kita punya lembaga pemberdayaan masyarakat Jakarta, segede gitu dekat Pulau Gadung. Itu apa sewa hotel, sewa apa, cuma latih seperti itu misalnya. Nah jadi kalau sopir taksi kita, anak muda bisa bawa mobil baik, seperti itu kan coba ya. Tahu alamat Jakarta, tahu baca GPS, kira-kira laku nggak ya? Nah ekspektasi kita juga akan tekan, nah, ini fungsi kami, kita tekan. Kita akan tambah jatah taksi buat kamu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Setelah 6 tahun, si sopir punya taksi. Lalu nanti pembagian hasilnya berapa? 90-10, 90 buat sopir. 10 kamu management fee. Karena kita butuh sampai manajemen. Jadi orang punya kehidupan akan naik. Nah ini model. Lalu sopir Transjakarta,
kita kasih 3,5 UMP. Ternyata harus punya sertifikat. Dia 7,2 juta, 7,5 juta gaji sopir Transjakarta. Supaya apa? Anda bawa nyawa orang. Nah, kita mulai menghargai kan. Ya harus selalu berpikir, masa sopir Transjakarta 7 juta lebih? Yang benar saja. Pilot pesawat terbang, kok kamu nggak protes? Gaji 50 juta? Oh, itu keahlian khusus. Apa keahlian khusus? Pesawat sekarang otomatis semua, tinggal naik bisa tidur, turun sendiri, naik sendiri. Kamu takut orang jatuh kan? Sebetulnya tuh orang tabrakan mobil lebih banyak daripada pesawat jatuh, tuh. Cuma pesawat dengannya jatuhnya banyak gitu loh. Itu ya kecelakaan mati di mobil kendaraan, Mbak. Motor satu hari 3 orang mati di Jakarta. Nah, jadi sopir Transjakarta harus dibayar mahal karena dia logika dia bawa nyawa 100 lebih. Tapi yang articulated. Nah, ini yang logika. Nah, jadi kita mulai menghargai. Semakin rendah pekerjaan orang, harusnya tuh kalau yang nasib nyawa orang baik, harus kita hargai lebih banyak. Nah, buat pengusaha apa yang mau kami bantu, Pak? Surat-surat izin, ada persoalan apa, kasih tahu kami akan bantu. Terus masuk roba peruntukan, kalau merasa mau pindah ke kampung yang KHL lebih banyak, silakan, tapi juga bawa orang keluar kok. Kami inginnya apa? Jangan sampai buru-buru masuk Jakarta terus. Karena begitu masuk Jakarta, Bapak, kalau kami paksa Bapak menyediakan rumah susun, Bapak keberatan. Kalau tidak ada rumah susun, jadi gubuk derita. Ada preman, pantek, sewain per kamar sama listrik sama air. Listriknya nyolong, colok, kebakaran. Air pump juga nyolong. Dia bayar 1.050, orang miskin, karena mau bayar 1.050 rupiah, makanya 100 kubik. Kok bisa 100 kubik? Dibagi-bagi tetangga, disewain petaknya. Bagi kita mau naikkan ini semua. Jadi sementara orang miskin ada sambungan pipa bagaimana? Beli air gerobak 25.000 sampai 30.000 per kubik. Jadi ini lucu. Nah, itu porsi kami, Pak. Kepada pengusaha ini porsi kami. Bentuk pengusaha bisa mengerti. Jadi porsi kami. Lalu Anda silakan pindah, jual tanah Anda. Gimana caranya supaya bisa laku? Dirubah peruntukannya menjadi komersial dari pabrik. Langsung Bapak jadi kaya kan? Tanah pabrik jadi mahal. Anda bisa beli makanya. Nah, dengan cara demikian orang yang masuk ke Jakarta, kalau tidak Jakarta terus pabrik-pabrik, semua orang ke Jakarta. Jakarta bukan imperialis, kita pengen bagi kepada semua daerah lain. Yang bisa lakon di daerah lain silakan di pinggiran, supaya nanti mal-mal juga berkembang di pinggiran. Begitu ini ekonomi yang naik, orang kan di pinggiran. Kalau tidak, kami sediakan berapapun transportasi massal tidak cukup. Dan tidak ada transportasi massal manapun seluruh dunia yang mengalahkan enaknya motor pribadi. Kapan turun, mana naik, kapan manapun. Dan bensin irit. Nah, itu tidak bisa kita lawan. Nah, kalau yang seperti itu, repot. Kalau kami batasi motor, ribut orang, Pak. Nah, itu kami juga mau ngurangin kilo. Tapi kami pemerintah. Kami juga tidak ingin banyak buruh karyawan meninggal gara-gara kecelakaan motor. Maksudnya perempuan segala macam. Kami usahakan jalan itu tidak ada lubang, pertama gitu kan. Penerangan bagus. Jadi tidak bisa dihindari motor gitu banyak, kendaraan gitu banyak. Nah, kita mau paksa orang pindah ke Transjakarta. Pak, seorang mau pindah kan nggak bisa dipaksa juga. Kita tawarkan insentif. Kami sedang mengkaji 10% tadi. Kalau dia suami istri, bisa paket bawa anak masuk Ancol misalnya. Ya, sehingga semua orang akan berpikir parkir motornya dia naik bus saja. Itu naik bus keliling-keliling sama. Nah, kalau itu sama, ini akan menolong dia. Bisa orang tua gratis naik bus. Sekarang kenapa orang naik motor? Banyak gitu. Dia hidup naik bus lebih mahal, Pak. Makanya naik motor, titip anak bawa orang tua. Sekarang nggak usah, orang tua naik bus gratis Transjakarta. Kita lagi kaji. Kita mesti tiketingnya mesti ada. Supaya kita mau catat si orang tua A ini naik turun dari mana. Saya mau tahu pola perjalanannya. Sehingga saya bisa menyediakan bus langsung untuk mereka. Kalau dia naik turun terminal bahaya. Orang tua buruh juga bahaya, capek. Nah, ini tugas kami. Nah, kalau dia dengan pasang suami istri yang kerja bisa menunjukkan karcis langganan Transjakarta misalnya, dia bisa bawa anaknya maksimal 3 anak misalnya gitu, masuk Ancol gratis.
Dan anaknya waktu naik bus di hari libur itu gratis. Transjakarta udah saya bayar per kilometer. Saya mau bikin tiap 3 menit ada. Nah ini akan membuat taraf hidup dari buruh, dari pegawai kita, dari warga DKI mulai naik. Orang tua mau ngunjungin anak cucu, mau sama teman-teman, dia bisa kurang kerjaan di rumah gang yang sempit. Ayo kita jam 10, jam 11, atau jam 2 ini agak sepi nih Transjakarta nih. Kita naik jalan-jalan. Ini orang tua ngobrol di bus. Silakan. Bawa minuman aja, nggak boleh minum situ. Tinggal Anda turun, Anda bisa minum. Kita siapkan taman yang namanya. Ini untuk menaikkan taraf hidup. Sehingga orang pegawai yang kerja pun dia pulang nggak lihat bapak ibunya agak bikin stres. Karena bapak ibu juga enjoy menikmati hidup. Kalau sekarang dia naik Transjakarta, siapa yang kasih dia duit? Mesti punya 10.000, buruh aja pas-pasan. Kalau mesti 300.000 lagi sama dia. Nah itu sehingga ini kita itu tugas kami. Tapi saya harap tripartit yang pengusaha sama buruh juga bantu kami gitu. Nah itu tugas kami, itu komitmen kami seperti itu. Nah kalau dengan cara ini kita tidak lagi berantem soal UMP, soal apa tuh nggak. Yang penting KHL. Dan KHL saya sudah membuat satu rumus baru seluruh Indonesia. KHL tahun depan adalah survei tahun ini di rata-rata dikalikan proyeksi inflasi tahun depan. Itu baru dijadikan KHL untuk Jakarta. Dia selalu sekali ke depan. Kalau tidak adil. Masa urusan keluar duit tahun depan Anda gunakan tahun ini? Pedagang juga, pengusaha juga tidak mau, Pak. Tanah tahun depan Bapak jual tahun sekarang lebih harga. Tidak mau. Jadi itu ya. Tapi saya juga mau sampai pada pengusaha, dari program pengusaha, jangan khawatir ini akan melonjak lagi 43%. Tidak ada cerita itu. Karena ini kan penyesuaian yang terlalu lama tadi. Ya, itu dari saya sih pandangan harapan saya itu seperti itu. Bapak punya BRK, tolong yang beres Pak. Tanya buruh, tanya pengusaha, mau dewe aja tuh BRK. Lagi itu. Ganti BRK-nya kalau yang otaknya masih Jakarta lama. Benar. Yang baru sekali ya Pak. Ganti Pak kalau memang udah nggak ngerti Pak. Kalau perlu dimitrakan dengan sektor swasta. Iya. Memang Tujuan bagus seperti itu. Dia panggil pengusaha. Pengusaha kan mau latih. Dia tempat kan biaya. Iya kan? Tempatnya biaya. Kita punya. Pengusaha pasti kalau cuma pengajar, training, dia bisa sediakan Pak. Jadi kita sama-sama untung. Sehingga Bapak punya anggaran bisa pakai lebih banyak lagi orang dilatih. Ini jalan sendiri namanya tripartit. Tiap kali rapat cuma ngomongin buruh mau demo. Nanti mau itu aja kita kan. Jadi tripartit berkumpul cuma gara-gara selisih. Kenapa nggak kumpul tuh lagi ngomong enak-enak lagi makan gitu loh. Kita duduk sama-sama, kita keluarga besar gitu loh. Pemerintah, pengusaha dan buruh ini. Dan buruh ini pahlawan tanpa jasa loh. Pengusaha juga pahlawan tanpa jasa. Dia juga keluar uang dengan risiko. Ya sama-sama. Ya kita harus hargai bersama. Tugas kami ya jadi orang tua kan kita menyeimbangkan. Mana yang kalian susah kami lakukan. Kenapa? Karena kami kan setengah preman. Kenapa setengah preman? Bapak beli kue ini mau jualan, baru beli udah kena pajak dari saya. Jual belum untung udah kena pajak. Rugi tanggung sendiri. Pinjam bank jamin sendiri. Untung 30%. Itu pemerintah kan? Ini mana ada yang saya enak pemerintah itu Pak. Jadi mana Bapak ada masalah kasih tahu kami. Karena kami ini jatah preman. Kita mau selesaikan. Semua dikumpulkan. Nah, kita selesaikan gitu. Ya, untuk buruh khususnya kalau sampai ada pegawai yang memang ada main, nekan segala macam, adalah di mana-mana ada oknum kan. Pendeta juga ada yang nggak betul kok. Kiai juga ada yang nggak betul. Pastor juga ada, namanya juga manusia. Nah kalau sampai itu terjadi, lapor. Saya bilang, nggak usah demo-demo. Kalau demo itu kan kalau tidak diterima aspirasinya. Kalau saya kasih tahu, saya siapin makan siang malahan sampai jam sekian. Apa ada demo capek-capek? Duduk aja kita duduk ngobrol. Oh kita mau demo Pak, kita mau aspirasi, mau 300 orang. Ya saya siapin tempat yang 300 orang.
duduk, kenapa dia mau teriak-teriak? Kalau masuk TV, sini juga banyak TV, foto kita takut yang repot apa bikin macet, Pak. Karena begitu macet, semua ekonomi juga rugi kan. Kalau kami tidak mau terima, ya oke, kita demo. Aku sih dengar semua orang ngoceh, habis jendelanya hadap ke depan. Ngomong apapun. Saya bilang, tolong deh jangan demo deh, saya pasti nggak bisa kerja, saya pusing saya dengerin itu. Lebih baik Anda masuk 1 jam 2 jam sama saya, Anda sampaikan, saya panggil SKPD yang bersangkutan, kita coba selesaikan. Nah ini kita ingin lakukan. Itu konsep tripartit versi saya. Iya. Silakan Pak, kasih masukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bapak Wakil Gubernur. Kami makan Pak. Pertama-tama Pak, saya selama ini sangatlah menyampaikan aspirasi yang sangat tinggi kepada Bapak selaku Ketua Tripartit Daerah Provinsi DKI Jakarta, karena ini merupakan salah satu terobosan baru ataupun Bapak Wagub telah merubah paradigma tentang keanggotaan tripartit selama ini yang memang jujur aja Pak beku Pak, tidak pernah ada suatu komunikasi seenak seperti pagi hari ini. Saya berharap kepada para anggota tripartit dari pengusaha maupun dari pekerja ataupun buruh betul-betul untuk menyikapi secara positif kemauan dari Bapak Wakil Gubernur kita ini. Ini merupakan suatu hal yang sangat kita nanti-nantikan Pak. Jujur tripartit ini ada namanya tapi tidak ada pekerjaannya Pak. Jadi baru kali ini tripartit sehingga kita juga ini merupakan visi dan misi kita supaya terus dikembangkan tentang ketripartitan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Tadi Bapak Wakil Gubernur juga menyampaikan secara rinci ya bagaimana ke depan supaya kita itu tidak hahu-hahu. Saya juga mohon Pak, secara pribadi saya sudah menyampaikan ke Pak Suprayitno dari Apindo, DPP Apindo DKI Pak ya, maupun kepada Bapak Ramidi, ayolah itu kita ada pekerjaan-pekerjaan PR kita seperti hari tadi Pak adalah masalah BLK kita contohnya. Saya juga sangat terima kasih dan sangat welcome kepada teman-teman untuk sama-sama bagaimana memenuhi kuota pelatihan yang sebenarnya seperti halnya juga masalah supir taksi Pak. Supir taksi setelah saya tindak lanjuti memang Pak kendalanya antara lain adalah satu peraturan yang kita harus segera ubah Pak. Peraturan gubernurnya karena di kami itu kan tidak boleh menerima yang dilatih itu usia tidak boleh daripada 26 tahun. Jadi kemarin saya mengadakan survei seperti hal yang Bapak sampaikan kepada saya dengan 5 sudin Pak. Ternyata rata-ratanya sudah 40. Kemudian lulusannya pun lulusan SD, tidak bisa bahasa Inggris. Nah itu yang menjadi kendala Pak. Mohon maaf barangkali kita Ini Pak, Pergub itu bukan kitab suci Pak. Iya, Kalau Pak. ayat suci saya takut. Walaupun nggak tahu benar apa nggak benar, gitu. Ya, Terima benar gitu. Kalau Pergub Pak, hari ini Bapak siap verbal, saya Ya. parah Pak Gub tanda tangan Pak. Iya betul Pak, kita Hari sudah ini. betul. Kerja apapun, belajar pijit juga boleh Pak. Iya. Efektif juga boleh. Iya memang Pak seperti itu. Jadi saya juga ke depan ini pelatihan kita juga harus disesuaikan dengan Saya pernah ngomong nggak? Ngomong lagi, facial, spa, kekurangan semua. sudah Pak. Karena hotel-hotel wisata di Bali, di Bangkok malah itu berkembang luar biasa. Iya Pak dengan Nah itu swasta mau buka pendidikan itu permudah izinnya, jangan persulit. Iya Pak. Kemarin saya juga sudah mengandung Pak kerjasama dengan Marfatinah dalam kapasitas menindaklanjuti arahan Bapak bahwa kita juga SPA dan apa yang kuku tuh Medikur. Itu Pak kemarin alhamdulillah kami sudah ketemu dengan Marfatinah dan bahkan kita juga menitipkan 20 yang ikut apa? Pantesan Bapak jadi licin semua. Belum masih asli Kalau gitu nanti yang udah lulusan terbaik boleh praktek di sini dulu. Iya Di Pak. sini hal yang dites gitu. Iya, ada Pak kemarin Pak diikuti dokter juga dari DKI. Jadi mohon izin sekali lagi kembali saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas arahan dari Bapak pada pagi hari ini yang
mungkin mohon maaf nih Pak, langsung pengusaha dan pekerja khususnya ke depan, ya kalau ada apa-apa jangan demo ya Pak ya. Jadi hahu-hahu Datang aja ke sini lah. datang ke Pak Wagub. Mau 500 orang, siapin tempat 500 orang Pak. Iya. Kira-kira gitu aja udah kita duduk. Ya. Jadi kembali saya juga sangat senang ya, tolong ya teman-teman dari pengusaha maupun pekerja yang duduk di tripartit ke depan itu misi kita tuh apa, visi kita tuh apa, jelas harus selaras dengan keinginan Pak Wagub tadi. Kita juga diminta untuk berpartisipasi dalam rangka mendorong para pekerja yang tadi itu mendapatkan upah yang layak itu, dan mungkin Pak kalau masalah KHL Pak kan ada aturannya Pak. Saya sesuai mungkin nanti kita akan bakukan ya dalam salah satu keputusan tentang dewan pengupahan, karena kita supaya tidak dalam nanti akhir tahun itu ketika memutus KHL atau ribut lagi, jadi kita harus segera diikat gitu. Maunya Bapak formulanya seperti tadi, harus ada proyeksi. Ya. Saya mendukung Pak Gede, mohon maaf menyampaikan, karena pada saat KHL di Pak Wagub dengan Bapak waktu itu kan pernah Pak Wagub menyampaikan Formula A. Ternyata di notulen itu nggak jalan Pak Wagub, karena teman-temannya dari SD nggak setuju. Sampai sekarang belum tanda tangan Pak. Ya, jadi saya pikir ini solusi yang sangat baik. Iya, harus ya, dituangkan. Jadi belum tentu apa yang disampaikan Pak Wagub sini diterima teman-teman juga Pak. Nah ini. Tapi kalau proyeksi itu harus, tadi kan tahun depan mengumpulkan kedua pihak. Proyeksi, tapi kan waktu itu kan maunya beda, nggak seperti. Kalau nggak mau proyeksi, gimana mau survei yang akan datang? Ya, tetap sama. Iya kan? Suruh saya survei yang April tahun ini sih bingung, survei gimana? Ya kan? Mana saya ada data Mei tahun 2013 kalau hari ini Anda tanya sama saya. Kita harus putuskan KHR di akhir tahun. Sedangkan KHR ini mau dipakai untuk 2014. Anda mau maksa pakai survei dulu, nggak ada, namanya juga proyeksi akhirnya kan. Diperkirakan bisa naik berapa. Ya itu aja Pak. Ya, tadi juga solusi Pak Wagub, jadi saya pikir ini. Mungkin kalau mau ditambahkan ada satu lagi sebetulnya. Kalau mau ditambahkan, kan survei kan Januari sampai Oktober. Lalu dari rata-rata kita proyeksi untuk 2014. ada bulan yang tidak Pak, misalnya Ada yang puasa kosong, dan ya, lebaran. Makanya kalau ada yang seperti itu yang saya bilang bisa tidak betul. Harusnya bulan yang puasa lebaran harus masuk dalam komponen itu. Kenapa? Karena tahun depan juga ada bulan puasa dan lebaran. Masa seolah-olah bulan puasa dan lebaran tidak boleh? Nah ini harus dipertimbangkan Pak. Terus makanya saya lagi berpikir selain tambah itu ada tambah satu lagi. November Desember juga tinggi biasanya. Iya. Nah harusnya November Desember harus diambil khusus, bukan hanya dihilangkan di Juni tidak boleh dihilangkan, misalnya yang bulan April atau bulan puasa lebaran itu. Yang November Desember ini pun harus kita proyeksikan dari tahun lalu ke November Desember. Karena kita tidak pernah survei November Desember. Harusnya kita masih buat kesepakatan. November Desember harus dibuat survei juga. Walaupun tidak kita pakai November Desember kita survei itu, kita gunakan untuk proyeksi ke November Desember tahun ini, yang tahun lalu Pak ya. Nah, lalu gimana cara hitungannya? Baru di rata-rata 12 bulan Pak. Jadi sehingga total KHL kita itu betul-betul asli menggambarkan 12 bulan itu ya rata-rata. Itu pun kalau mau ngotot lagi, jangan ngotot dong. Kan beda Pak, ini kan, saya kan nanti Desember lebih mahal lagi. Ya jangan dong, siapa jalan tengah dong. Ya makanya bagi rata-rata. Nanti saya November tahun depan beda dong. Itu kan mesti buat rumus kan. Kan tidak mungkin tiap tahun naik gaji, tiap bulan naik gaji, penyesuaian gaji. Gara-gara inflasi kan tidak mungkin. Nah itu November Desember bukannya pakai regresi itu sudah berjalan dengan pengupahan? bukan, maksud saya kalau masih mau dipaksakan ya itu satu tadi saya bilang. Karena kan kita tidak menghitung November Desember kan. Karena alasan itu inflasi dan sama seperti lebaran atau puasa tidak masuk. Nah harusnya masih dihitung semua logikanya kalau mau gitu. Ya maksudnya kalau mau ngotot ya ngotot itulah, jangan ngotot-ngotot komponen-komponen apa dulu gitu Pak. Jadi fair. Kalau mau masih ada yang diperdebatkan ya itu maksud saya gitu. Nah ini fungsi tripartit lah. Jadi sebelum kita keluar kita udah tes pasar dulu. Kasih aja ini. Jadi kita tripartit kasih tahu mereka Pak. Ya sehingga pedoman ini siapapun tidak akan berdebat kusir lagi.
Karena semua ini rumus. Nah sama seperti tadi saya putuskan soal KLB, dia buat rumus, kan nggak bisa. Kita tentukan saja berapa pengusaha bisa untung. Kalau 50% dia rugi, berapa dia bisa untung? Kalau di atas 30% dia sudah untung, Pak. Oke, dihitung berapa? Kalau gitu 40%, faktor kalinya. Nah, ini nggak ada ribut. Ini saya mau rapat dengan Ray soal kualitas bangunan, denda segala macam. Nah, tata ruang bikin rumus macam-macam. Wah, ini rumus masih perdebatkan. Oke, saya bikin rumus satu. Anda setuju nggak? Kalau setuju, nah ini rumusnya. Sehingga kita ketemu tidak berantem lagi, Pak. Karena ini rumus. Ini rumus. Anda masuk apapun yang terjadi, ini langsung menyesuaikan. Nah, sekarang rumus kita yang sudah dapatkan sudah ada bahwa KHL harus proyeksi ke tahun depan. Yang udah kita putuskan kemarin ya. Terus yang kedua kita putuskan apa? Gaji penghasilan itu, gaji pokok nih, kan di luar lembur harus sama dengan atau di atas KHL. Ini rumus kita. Kalau sampai ada terjadi penangguhan UMP kan pasti selalu lebih tinggi dari KHL. Kalau sampai ada perusahaan yang tidak sanggup, dia tetap punya kewajiban bayar KHL. Kalau dia masih tidak sanggup, berarti perusahaan ini sudah tidak layak ada di Jakarta. Itu kesimpulan kita, Pak. Nah, tinggal yang hasil yang ini kita tawarkan satu lagi metode. Kalau mau lagi diperdebatkan lagi soal yang survei lebaran itu sama November Desember itu harus ada masuk. Baru KHL kita itu lebih mencukupi. Kalau tidak cukup. Terima kasih Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprayitno, panggilan Menteri, Wakil Ketua di LKS Tripartit. Ya, saya tahu. Ya. Terima kasih dengan paradigma baru ini LKS Tripartit tidak cuma bicara soal pengetahuan saja, tapi datanya juga Lalu kalau bicara soal ngeles sedikit, sebenarnya Pak Dedet pengusaha itu nggak pernah ilmu. Pengusaha itu cuma filosofinya kalau nggak ngalah yang ngalih, kalau nggak ngalih yang ngamuk kan kayak gitu ya. Ngamuknya itu. Ngamuknya langsung hengkang. Ngamuknya hengkang. Hengkang. Sebelum ngamuk maki-maki saya dulu Pak. Langsung hengkang ya. Begini, jadi kurasa apapun yang dibicarakan terkait dengan UMP itu sebenarnya akan persoalan komponen. Setelah kami amati beberapa. Tulis aja nggak apa-apa, biar dicatat harus. Ya. Saya kira notulen itu harus catat apa yang kita bicarakan supaya ada jadi generasi berikutnya. Berapa orang tuh bisa tahu kita pernah putuskan ini, putuskan itu. Saya juga catat notulen saya. Saya videokan supaya semua orang bisa nonton. Jelas. Ini bagian dari pendidikan politik. Kalau tetek bunganya nggak tahu. Oh, mana ada anak muda nggak ngerti tetek aja? Bunyi yang dia nggak ngerti, Pak. Bunyi yang nggak ngerti, Pak. Jadi begini, bukan persoalan komponen KHL, tapi sebenarnya kan kebutuhan pekerja itu ada 3, Pak. Pertama adalah job security, income security, dan social security. Yang selama ini kita berbicara pada perdebatan job security dan social security pasti ujung-ujungnya di PHI. Tapi itu sebenarnya DKI itu kondusif. Masalah PHK dan sebagainya itu kondusif. Cuma ketika berbicara social security, tadi Bapak sudah sampaikan, social security itu apa? Pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, lalu inflasi bahan makan, kemudian terakhir adalah lifestyle, gaya hidup. Makanya 1 juta di Solo kok cukup? Karena transportasi murah, pendidikan murah, gaya hidup dan sebagainya. Nah, nanti kami minta tolong data-data yang dan ini sebenarnya tidak bisa semua social security itu ditanggung oleh pengusaha. Itu yang kami mau lakukan, Pak. Jadi termasuk dengan rumah-rumah tadi, Pak. Nanti ke depan, selain kita bicara soal regresi dan sebagainya, berapa contribution daripada social security itu yang akan menyumbang kepada kebutuhan hidup layak? Ya. Harusnya itu ada semacam indeks, sehingga nanti itu akan menjadi rumusan bahkan nasional. Kontribusi politik dalam hal ini adalah peranan pemerintah itu harus ada. Kalau enggak, semua dibebankan pada pengusaha, diprovokasi oleh serikat pekerja di luar mengatakan tahun depan UMP DKI 3 juta.
nggak mungkin, pemerintah mengatakan nggak mungkin. Lo kemarin saya 2,5 mungkin menjadi 2,2. Bagaimana nggak mungkin menjadi 3? Nah itu yang pengusaha-pengusaha sekarang pada lari. Nah Itu yang mau kita sampaikan Pak, rumus ini tadi. betul. Fungsi tripartit mau ketemu sampaikan itu. Ya, termasuk tadi masalah social security-nya, how much that contribution from government. Nanti kan pasti mereka menuntut komponen lagi nih Pak, pasti Iya. Pak. Hmm. Luar negeri Pak. Ya, Nah disitulah saya bilang kita akan bicara social security-nya. porsinya Ya, kami betul. itu Pak. Ya. Oke. Jadi SJSN tadi, Sistem Jaminan Sosial Nasional itu yang kita lagi praktekkan di DKI sekarang sebetulnya. Ya. Dengan BPJS Kesehatan tadi. Ya. Cuman kami juga minta kepada teman-teman dari serikat pekerja bahwa soal lifestyle yang di dalam social security itu tidak bisa diurus oleh pemerintah. Itu diurus oleh karyawan itu sendiri. Karena apa? Saya melihat ada oknum serikat pekerja itu handphonenya 3, kemana-mana pakai jas, talkshow pakai jas, dan kemana-mana dia pakai pengalam. Ini kan prototipe pengurus serikat pekerja. Pengusaha sendiri juga low profile kan kayak gitu. Makanya saya bilang kan Pak, kita mesti audit. Kalau macam-macam, saya kan Handphone audit. 3 jas. Bukan saya kan audit uang yang dikumpulkan Pak. Itu bisa kejahatan, kita bisa sue. Itu kejahatan. Anda pakai uangnya, Anda naik mobil mewah, tidak kerja, hanya ngurusin, Anda kan profesional, tulis. Saya tidak menyalahkan Anda dibayar jadi CEO sebuah LSM, tidak apa-apa. Tapi harus umumkan bahwa gaji Anda tuh 100 juta misalnya gitu loh. Gaya hidup Anda 100 juta. Tinggal buru-buru pikir, dia ikhlas atau tidak menggaji Anda untuk 100 juta itu. Hari ini buru-buru tidak pernah tahu. Harus fair. Bahwa Anda tidak kerja, kan hanya untuk dapatin uang buruh, pakai semewah seenak Anda, buru-buru tahu tidak? Nah itu saya akan kejar Pak. Kalau ada demo ribut lagi saya kejar itu Pak. Kalau dia kejar itu macam-macam coba. Saya per PPATK saya suruh pajak tangkap. Tangkap Pak, dia nggak pernah bayar pajak. Kalau dia nggak punya NJOP kasih dia NPWP. Kita kejar Pak. Kalau gitu Pak caranya Pak. Nah saya orangnya fair. Pengusaha kurang ajar, aku juga ajar ribut Pak. Ya, aku ajar ribut. Nah, aku orangnya begitu aja. Pejabat kurang ajar juga saya ajar ribut Pak. Pokoknya saya patokan saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan, nggak bela siapa-siapa, saya cuma bela keadilan aja udah. Ribut-ributnya ditulisnya ya. Kita gitu. Ini bukan itu, direkam Pak. Kalau mau kasih izin saya upload Pak. Betul Pak. Saya upload Pak. Bukan saya menantang orang, tapi itu saya lakukan. Kita masuk ke sini tuh bawa keadilan Pak. Bukan bawa bantuan sosial Pak, keadilan sosial. Bagi seluruh. Oke. Bukan bantuan sosial. Yang terakhir Pak Ahok, di dalam permenakernya itu memang tertulis bahwa untuk itu ada inflation, kemudian pertumbuhan dan sebagainya. Cuman yang tidak pernah diperbincangan itu adalah masalah productivity, jadi productivity index. Betul. Kalau perlu, tripartit itu merekomen sebenarnya productivity index untuk DKI itu berapa. Jadi misalnya kita mulai dengan sektoral, sehingga justru kita akan menjadi prototipe seluruh Indonesia. Kalau productivity index itu memang segini, berarti kontribusi terhadap UMP itu akan disepakati oleh pengusaha maupun pekerja. Kalau ternyata productivity rendah dalam rangka untuk mencapai itu, justru BLK-nya lah itu secara grand skenario, carilah yang namanya pelatihan itu ya menuju kepada peningkatan produktivitas. Ini Masukan bagus. ini belum ini karena saya punya tukang. Ya jadi jangan pinter goblok, rajin males sama Kan kayak gitu. tuntutnya sama gitu. Iya, jadi mumpung infrastrukturnya menurut saya sebenarnya siap. Jadi Tapi harus standar kan KHL Pak. Iya, Nanti betul. baru kita bicara sektoral. di situ. Iya. Sama seperti kami Pak, kompetensi rumah sakit Pak. Hmm. Dokter umum yang punya kompetensi seperti diagnosa penyakit spesialis Pak, Iya. kita kasih insentif Nah, kredit. itu bagus. Kita kasih. Nanti. Ini polanya kita buat. Dan yang terakhir bahwa secara Masukan itu. iya, Soal itu. iya, Pikirkan itu. productivity. Jadi apa sebuah pelatihan yang larinya Saya suka ya UMSK kita jadi UMSP standar untuk Indonesia. Iya. Sama seperti bikin terobosan untuk Iya. proyeksi itu, ya Iya. jadi standar. Nah, yang terakhir memang tiada hari tanpa demo itu lebih pada persoalan sensasi. Jadi kalau serikat buruh itu tidak ada sensasinya, itu tidak. Makanya kita bicara esensinya itu justru adanya di tripartit ini, baru sensasinya silakan.
Nah selama ini bahwa sebenarnya lembaga tripartit itu tidak lebih rendah daripada Dewan Pengupahan, malah ini adalah strategic body. Lebih Kita pada ini Dewan Suro, Pak. iya suruh Ya, saya jurus gitu. ya Ya, suka. rokok ya ya saya rasa mekanismenya harus dirubah, bahwa referensi daripada keputusan dari tripartit daerah inilah yang kemudian harusnya diolah, karena kami punya tanggung jawab sosial kepada pengusaha maupun Dewan Pengupahan yang ada mewakili pengusaha. Gini loh, gua ini sama teman-teman sudah quote unquote sepakat harus yang diamankan tuh ini. Nanti notulennya Ya. itu kita bagikan, Ya. Pak. Siapa yang hadir Ya. rapat, yang tidak hadir, Ya. kita bikin notulen gitu ya. Ya. Kita ada undangan yang tidak hadir, yang hadir. Betul. Hasilnya apa? Terus nanti ya bisa tanda tangan, ada rekaman, nanti dibagikan. Jadi yang di Dewan Pengupahan itu lebih Dapat berikutnya kasih atau dibagikan. ya di Dewan Pengupahan itu lebih sensasinya saja, esensinya sudah di sini. Saya rasa demikian Pak masukan dari Mungkin dari wakil sana. Tadi sudah disampaikan oleh rumusan KHL yang juga sangat baik. Hanya memang tadi kami berharap apa yang sudah kita sepakati tentunya didukung oleh seluruh unsur di Dewan Pengupahan. Nah kemudian yang kedua, apakah Nama siapa juga aku lupa. dan Oh, iya. ya. Kemudian apakah juga boleh rumusan mengenai UMP itu sendiri yang selama ini hanya terpaku kepada KHL itu boleh lebih dilengkapi, Pak. Jadi kalau di undang-undang kan ada inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, itu juga dijadikan sebagai satu rumusan kalau memungkinkan. Kita harus bikin. Sehingga memang nanti ke depan Terobosan itu. andaikan toh mungkin ada sedikit penyimpangan, tapi itu tidak akan terlalu jauh daripada yang sudah kita rumuskan. Nah kita sepakat, jadi kami menentukan UMP bukan karena tuntutan buruh tuntut sekian tawar-menawar turun. Betul. Samanya begitu kan? Sama waktu dikatakan ini sudah 2,7 juta, Anda kasih apa tidak? Ya. Kita harus ngomong dasar hitungannya apa gitu. Ya. Baru kita hitung. Jadi teman-teman di SPSP juga bukan hanya pokok E, kemudian juga di teman-teman pengusaha juga merasa keberatan menolak, tapi semuanya ada dasarnya, Pak. Ya. Pengusaha nggak bisa nolak lagi karena rumusannya jelas. Kalau inflasinya sekian, kalau penganggurannya sekian, produktivitasnya sekian, pertumbuhan ekonominya sekian, UMP-nya itu akan interval dari sekian sampai sekian, Pak. Coba buat rumusnya. Itu saya kira Kita mesti siapkan itu. akan mengulangi, karena selama ini itu terus terang di Dewan Pengupahan itu KHL. Kalau kita ajak ke hal-hal yang lain nggak mau aja. Ya Nah, karena dasarnya bukan soal KHL, Pak. KHL pun baru kita berhasil maksakan Ya, kasih ini. penjelasan ini. Iya. Sebenarnya dasarnya bukan soal itu, Pak. Dasarnya itu saya mimpi kalau punya 3 juta nih enak sih nih, saya bisa dapat gitu. Kan gitu, Pak. Iya. Kan itu yang tuntutnya itu, Pak. Tuh pertama. Ini dasarnya tuh kenapa? Karena warung udah naik, ini udah naik. Kalau itu mah selamanya naik. Namanya juga orang dagang, kamu punya duit lebih banyak, kan naik lagi. Karena supply demand kan. Kalau boleh jujur, kan SP menuntut setinggi-tingginya, pengusaha berusaha menekan serendah-rendah. Iya, Jadi Pak. ini tidak fair, Pak. Kita kejepit di tengah. Sini demo, ini warna kan. Ya. Kalau boleh sekarang kita punya rumusan formula seperti itu, kita mendukung, Pak. Mohon itu menjadi Jadi kita bisa jelaskan Ya. formula-formula itu. itu aja, Pak. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan Pak, sebelum ke teman-teman pekerja, Tadi bahwa ini, mewakili. oh udah lengkap ya. Ya. Tadi Apindo mirip. Ya. Jadi kami itu Pak punya ruangan sekretaris. Selama ini sudah saya siapkan ya ruang rapat untuk sekretariat tripartit, tapi belum pernah juga ya sekali-kali lah dipakai yang lain. Kami juga Gak menghimbau apa-apa, sementara mau pakai tempat saya pakai aja. ya, sepulangan dari sini apabila tadi arahan dari Bapak kita membuat formula-formula, saya siapkan. Ya, betul nggak? Pak Anton ada apa? Verbuknya Pak, segera Pak, verbalnya siap. Jadi barangkali nanti dari apa yang disampaikan masih awal Pak. Ya. Jadi dibuat satu pokok-pokok pikiran berkaitan dengan rumusan KHL. Ya, sementara saya ikut tidak apa-apa. Kemudian pokok-pokok Ikut terus berkaitan nggak dengan apa-apa. UMP. Jadi kita punya Supaya pokok-pokok tuntas pikiran kan. yang kita bisa Iya. sepakati di tripartit Iya. sebagai bahan masukan kepada Supaya- Dewan Pengupahan. Ya, Iya. setuju, Pak. Ya. Pak Anton, Iya. ada honor? Ada Pak. Jawab dong. Ada. Ada. Suka sampai nggak Pak teman-teman? Sampai. Caranya begini, honor itu semua suruh buka Bank DKI. Saya punya staff saya semua saya suruh buka rekening Bank DKI. Langsung suruh saya langsung transfer lewat bank semua. Tanda tangan Pak. Tanda tangan, tapi transfer sudah tanda tangan Pak.
Jadi udah tanda tangan, uangnya ditransfer. Jelas Pak. Jadi tidak ada perasaan nggak enak. Karena kan kita orang Melayu nih. Kalau kasih amplop tuh kalau nggak dikeluarin kasih dia lagi tuh nggak enak. Kita tuh gitu kan, nggak enak itu loh. Dipotong. Potong gitu kan. Kalau yang nggak ada itu nggak usah ditransfer Pak ya. Kan jadi susah ya. Kalau yang nggak ada itu nggak usah ditransfer. Enggak, langsung MPD. Ada lagi yang lain? Silakan dari kantor pekerja siapa yang bicara nih? Pak Yudrim, Pak Tadulu. Ya boleh disinggung tadi Pak Ramidi. Nggak mau bikin gua dulu deh. Pak Yudrim silakan. Mungkin yang kita coba soroti ini Pak Mahfud ya. UMP itu kan udah ada peraturan gubernurnya. Tetapi yang jadi kendala di bawah sekarang ini UMP itu dijadikan suatu upah. Ya. Jadi gaji pokok dan tunjangan. Ini sekarang yang berlaku. Nah ini yang membuat resah pekerja karena begitu bicara gaji pokok dan tadi Pak Wagub kan bicara diusahakan UMP itu sebagai gaji pokok, ternyata itu tidak. Karena kita ada komponen upah adalah 75% dan 25% tunjangan. Nah ini yang membuat rancu. Sebaiknya saya usul aja di dalam peraturan ini itu dijelas saja bahwa UMP adalah gaji pokok. Jadi pengusaha juga tidak bisa memanipulasi itu. Sebetulnya pengusaha sendiri sih tidak tahu, tapi yang bermain itu HRD-nya yang membuat itu. Sekarang ada yang membuat bicara gaji pokoknya 1.850.000. Tunjangan tetapnya, benar Pak, saya cerita dulu. Nanti baru kita ini diskusi Pak ya, Pak ya. Jadi kita jangan potong dulu, kita realita di bawah. Dan ini saya hadapi di sektor saya, ya, hotel dan pariwisata. Dia membuat begitu komponennya. Jadi bicara total ya 2,2, tapi bicara gaji pokoknya 1.850.000. Nah saya mohon kalau memang UMP ini menjadi gaji pokok, kita jelaskan aja gaji pokok. Soal nanti di situ penggajian komponennya itu tidak ada, dan sebagainya itu urusan perusahaan. Cuma di dalam jadi tidak ada kerancuan. Sekarang penafsirannya macam-macam. Ya soalnya bagi kita ini kalau dia nggak sanggup kan dia tidak turun, kita patokan pokok itu di KHL. Ya itu harus dipertegas Pak. Pokok itu di KHL. Jadi sekarang ini kondisinya masih ngambang. Pokok itu di KHL. Dan jangan sampai pokok di KHL kan. Kalau dia tambah rajin tambah apa? Terus satu lagi Pak, serikatnya saya mesti kasih tambahan Pak. Ada berapa laporan Pak ya? Jadi kalau saya bicara tempat ini untuk guru-guru kasar ini, itu juga ada oknum. Serikat-serikat itu main tuh untuk memeras pengusaha dan memeras si pegawainya. Jadi pegawai tidak begitu ikut, tapi si pengusaha itu bayar kepada si serikat. Masukin kerja pun mesti lewat si serikat. Itu Pak, ada tuh Pak. Iya, ada. Di daerah-daerah yang guru-guru kasar itu Pak ya. Nah itu Mungkin itu nanti itu maksud saya juga kita mesti saya mau kompak. kembali lagi ya terhadap LKS ini. Memang saya Kompak ya. LKS Tripartit ini dengan Dewan Pengupahan lebih Dewan Pengupahan dia juga kaget. Nah di sinilah kita harapkan LKS Tripartit itu berperan. Ya. Sekarang begini Pak, kita kan sebetulnya harus menguji perundang-undangan yang ada. Itu sebetulnya tugas LKS Tripartit. Di lapangan tuh undang-undang mana yang jalannya tidak sesuai dengan aturan, gitu loh. Itu yang kita harapkan. Contoh seperti PKWT yang tadi Pak Adi bicarakan. Itu PKWT di jalan udah di lapangan udah nggak benar Pak. Udah menyimpang dari undang-undang betul-betul. Dengan Kepmen 100-nya juga ada nyimpang. Ini yang paling urgent di sini. Jadi Kalau perlu tuntutan kita pekerja ajukan itu- surat ke MK Pak. Enggak gini Pak, saya pikir enggak begitu dulu. Karena di dalam dinas itu kan ada dua tugas, pengawasan dan pembinaan perselisihan. Sekarang banyak di perselisihan, ini pengawasannya kemana? Pertanyaan saya. Wah dinas dengerin tuh. Undang-undang kan di pengawasan gitu. Pengawasan di Pak. Enggak ini Pak, ini udah bosen di dinas. Kalau bosen jangan caranya begitu juga. Bukan kita bicaranya preventif Pak. Ya cara bosennya jangan tetap tanggung jawabnya masih jelas. Itu nggak disudin, nggak dibina. Ini udah ogah-ogahan nih. Perselisihan, ya kan? Padahal kita bicara kan tripartit LKS ini untuk apa preventif supaya undang-undang berjalan baik. Sekarang kumpulnya itu ada di penyelesaian perselisihan.
Jadi berbalik bebannya ini. 2 bulan Pak. Dan itu banyak normatif yang dilakukan Ini kondisi persis puskesmas juga Pak. Puskesmas itu tugasnya preventif promotif Pak. Karena dulu yang jadi kepalanya dokter yang kuratif, ya puskesmas dia kuratif. Makanya semua dia sakit. Tugas puskesmas itu ada preventif promotif. Tugas bapak-bapak juga sama sebetulnya. Ya. Memasukkan LKS. Kalau yang itu saya punya usul Pak Wagub, Bapak Nintrim. Iya, silakan Pak. Selama ini bahwa yang disebut pengawasan itu basisnya adalah personal. Artinya kalau ada 30.000 perusahaan di DKI, pengawasnya hanya 30 orang, berarti 1 orang itu mengawasi 1.000 perusahaan. Harusnya sekarang sudah dirubah by system. Jadi artinya bahwa Disnaker harus menciptakan IT base, bahwa ada database seluruh perusahaan-perusahaan DKI, langsung klub mana buku upahnya nggak pernah ngirim, nanti ada alert system mana yang SP-nya tidak pernah berunding, harusnya sudah mulai dirubah pengawasan berbasis IT. Bukan itu usul loh, bikin loh Pak. Gimana? Ini di sini kan aku sudah ngomong. Ini open. Kalau saya diperiksa dengan profesional by system, kayak pajak itu kan sudah bisa di tracer dan investigasi karena ada sistemnya. Saya diingetin senang, Pak, Anda tanggal sekian harusnya bayar ini. Itu kan dengan ini aja sebenarnya bisa dengan ini. Tapi sekarang maaf, kalau tadi bicara bahwa kita bayar pengupahan itu di bawah KHR, itu adalah oknum HRD. Saya katakan itu di-backup oleh oknum mantan karyawan atau pegawai negeri sipil dari Disnaker, mantan. Ya, saya buka juga. Dia tahu kelemahan pensiunan. Ya dia tahu persis. Kalau yang sudah yang masih ini enggak, insya Allah enggak ada yang jadi backup, enggak ada jadi backing. Mantan, dia tahu persis ini. Udahlah jalanin, ntar kalau pengawas saya ngomong dan sebagainya. Tapi kalau nanti by system, apa ditarik jadi SDM dan personalia. Ya, jadi konsultan. Iya betul. Konsultan itu karena 2 Pak. 1 komponennya sultan yang punya duit, atau komponennya setan yang komponen itu artinya kesuruhan. Ya komponen. Jadi konsultan komponennya sultan atau yang punya duit. Komponen itu artinya suruhannya. Atau komponen sultan garis miring 2. Kalau sultan itu sultan ya? Sultan ya sultan. Kalau sultan uang ya? Komponennya sultan atau suruhannya sultan yang punya duit, atau yang kedua komponennya setan. Sultan raja kan? Iya, sultan raja yang punya uang. Jadi Pak Wagub mungkin Ya, yang itu disampaikan sebenarnya- Pak Pri itu ya. Saya pikir kita harus pagari dengan sistem. Mungkin nggak Sistem tahu penuh. ini Jadi lah. tidak ada lagi yang bicara konsultan itu, oh ini pakai sistem upah aja lah, nanti gaji pokoknya. Nah, Karena sekarang ini akan terkait. bangun sistem data kami Iya, ada. Iya, saya pikir sarana. Saya bantu Pak, saya bantu depan Pak Wali. Bisa dibajetkan dong Pak. Nggak ada budget Pak. Tapi Saya juga bantu. jangan budget yang masuk akal juga Pak. Nanti nggak selesai. Nanti mau berapa ratus miliar budget itu. Bisa di-create. Yang mumpung di depan Pak waktu saya Nah, bantu. harus Pak. bikin. Oh, Pak Pri udah siap. Dan kami juga bisa lihat best internet. Database perusahaan. Database Pak. Bapak ini aja Pak, Bapak kenalkan aja perusahaannya. Jadi bisa. mungkin dari pengawasan Pak tinggal buka kode, Kita oh bisa boleh beli perusahaan mana, orang. laporannya lengkap Berapa nggak? ya? Berapa tenaga kerjanya, berapa upahnya, dia akan kelihatan di situ. Gini Pak, kaitan dengan jumlah perusahaan dan Suruh tahu aja Pak ini. memang jumlah punya pengawas yang ada di DKI itu total keseluruhan ada 8 orang. Itu sistem yang 8 bagus. orang, sedangkan Itu bisa monitor. tadi yang disampaikan oleh Pak Pri kaitan dengan jumlah perusahaan memang yang terdata kan ada 30.000, sehingga memang ada prioritas yang kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ataupun pengaduan, maka petugas pengawas langsung akan turun untuk melakukan satu pemeriksaan. Yang mungkin tadi yang disampaikan Pak Pri begini Pak, Udah. dengan kapasitas orang sedikit, Makan kita bisa makan Bapak siapa nih? 30.000 gitu. Satu orang membayar berapa dengan sistem IT aja, IT-nya. Dari situ. di situ aja Pak. Maksudnya begini Pak Mujiono. Kami ini bantu pengawasan. Kesini. Yang dilakukan Tapi rapat kan itu kan lebih tidak kepada pemadam kebakaran. Kalau ada problem turun, diberesin.
Tapi sebenarnya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur menghendaki tidak pernah terjadi eksiden. Kalau perlu kita ada satu ya fungsi pemadam kebakaran, iya, ada alert system lah. Iya, ada alert system. Dan pengertian bahwa tripartit DKI itu adalah zero accident dan sebagainya kan gitu. Zero. Itu kalau nggak ada sistem nggak bakal zero. Jadi pasti. Jadi ibarat musuh itu sudah di depan, oh itu demo ya. Tapi kalau ada tadi pendataan, analisis dan sebagainya, insya Allah nanti kalau memang dikehendaki minimal dari segi flow-nya, lalu map dan sebagainya kita bisa begini. Nanti kita punya karyawan ratusan ribu pun juga bisa dikontrol kan sebenarnya. Pak Muji, PR ya. Kita bicarakan. Ya kita pengennya betul semua berdasarkan IT. Ya, betul Pak. Sekarang rumah sakitnya kita mau pasang Pak. Jadi rumah sakit puskesmas semua transaksi uang obat yang dia pakai, siapa yang berobat, siapa yang bolak-balik. Ini mana bisa tahu, kita melihat data. Saya mau tahu siapa yang kena bolak-balik seminggu sampai 3 kali ke rumah sakit. Bingung nih. Gitu Pak. Saya ingin tahu siapa yang daerah ini yang paling banyak berobat sakit apa aja. TBC, apa demam berdarah. Ya tahu juga Pak. Nah kalau ada sistem, sistemnya gimana? Dia bikin masing-masing. Nggak pernah jadi Pak sistem yang dia bikin Pak. Selalu sistemnya harus tambah lagi. Sekarang kita ketemu satu perusahaan, kita nggak mau, kita mau ada kredit card, kartu kredit. Anda bikin sistem, setiap transaksi kami kita kasih fee. Jadi kalau sistem ini kurang, dia update sendiri, mau tambah apa, dia kejar sendiri Pak. Ini seperti bisnis kartu kredit kalau yang itu. Nah, sama seperti ERP, kita lagi mau ketemu BI, karena ERP nggak bisa pakai slot beberapa. Kita mau pakai BI, ketemu bank, nanti ERP semua tuh bank yang invest. Transaksi kasih fee aja seperti kartu kredit. Santai. Ya. Ada yang lain? Klarifikasi sedikit Pak mengenai pemahaman upah pokok seperti yang Pak Wakil sampaikan dan Pak Pimpin tadi. Sebenarnya dalam perusahaan mungkin yang Bapak maksudkan adalah upah tetap barangkali Pak. Ya. Karena kalau upah pokok itu sendiri merupakan komponen daripada upah tetap. Karena di perusahaan ada upah pokok, tunjangan kemahalan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan umum dan sebagainya. Jadi mungkin saya klarifikasi di sini yang dimaksud Pak Wagub adalah upah tetap. Dan kami sampaikan juga kami dari unsur pengusaha juga tidak menginginkan apabila adanya pengusaha-pengusaha yang nakal atau penyimpangan-penyimpangan, kami juga sangat tidak menginginkan. Dan kalau ada seperti itu ya kita sikat itu. Kami konsisten seperti itu. Kita di sini memang kita sama-sama mencari argumentasi yang tepat untuk satu sistem yang baik. Tapi kalau sudah ada, itu harus konsisten dilaksanakan seluruh pengusaha. Itu kita dukung. Sehingga pelaksanaan penyimpangan seperti yang Pak Tindrin sampaikan, kami tripartit mungkin kalau dananya belum ada untuk database, kita turun lapangan aja. Saya usulkan seperti itu. Kita turun lapangan, kita cek sama-sama masalahnya apa. Kalau masalahnya di pengawasan, laporkan ke Pak Mujiono atau ke Pak Dedet, nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kalau memang ada kerjasama antara pengawasan dan pengusahanya itu, misalkan seperti itu Pak. Karena ini kan termasuk penegakan hukum ya Pak Mujiono ya. Karena ini penyimpangan kan, ini jelas. Ini yang dilakukan adalah normatif. Jadi dia menyimpang dan itu harus ada tindakan. Saya kira itu aja Pak usul saya. Terima kasih. Ada yang lain? Saya Pak, saya hanya singkat saja Pak. Saya sabda Pak. Pak Samda. Biasanya Bapak ada agenda lain. Ada dua hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Pertama soal pengawasan. Menyambung apa yang disampaikan Pak Pindrin bahwa kelihatannya memang apalagi tadi data 80 orang hanya di DKI ya, tenaga pengawas. Ini terkait dengan pemberlakuan UMSP. Kebetulan anggota Aspek, saya dari Aspek Indonesia, kita punya keterwakilan unsur buruh di Dewan Pengupahan Nasional, yaitu Dedi Hartono. Itu anggota dari Aspek. Tapi faktanya di perusahaannya justru dia tidak diberlakukan UMP-nya. Sementara karyawan yang lain dikasih semua. Tapi hanya satu itu Dewan Pengupahan, padahal dia ini sebenarnya anggota negara juga nih, anggota pimpinan juga. Oh, jadi perusahaan justru tidak mau kasih dia. Tidak mau kasih dia karena dia juga dipermasalahkan ketika dia tugas negara ya Pak, masyarakat tidak mendapatkan izin dari perusahaan, padahal menjalankan tugas dari Dewan Pengupahan. Nah ini kan sebenarnya harus benar-benar dilakukan teguran keras pada Ramayana, Lestari, Sentosa, perusahaan. Yang penting gini, sambil kirim ke mereka, yang si ini juga harus minta izin gitu Pak, jangan sampai izin sudah lewat juga dengan dinas kan sudah memberikan surat di sana sudah. Tapi memang perusahaannya memang mau menghabisi pekerjaan-pekerjaannya Pak.
salah satu target pertamanya adalah Dedi ini karena dia yang termasuk kencang sekali memperjuangkan women's space in politik. Ramayana itu jaga departemen sekolah itu. Iya, Ramayana. Yang semen di Retail. Sudah ditindaklanjuti, kita sedang memanggil kedua belah pihak. Ya, yang belum. Sampai tadi malam saya rapat lagi dengan Dedi, sampai sekarang dia belum dibayar upahnya sesuai MSP. Sementara karyawannya sudah. Mungkin itu ada faktor-faktor internal yang mesti diberesi dulu lah. Kita tidak bisa bicara apa namanya si A benar, si B benar. Nah, Kalau ini saya kan kira gini Pak, kalau terkait dengan OSP kan sudah harus dilakukan. Tapi ya, itu di samping itu ada kondisi hal internal. Tentang Dedi. ada hal-hal pribadi Pak, yang mesti dibenahi dulu antara mereka. Pengusaha juga tidak Ya, artinya oke lah, kalaupun ada hal pribadi kan tidak menggugurkan pemilu supaya tidak diterima, karena karyawannya udah dapat semua. Gitu. Lain kalau satu perusahaan itu nggak dapat semua, ini satu perusahaan dapat, cuma dia nggak dapat. Kemudian yang kedua Pak, itu apa lagi? yang kedua Pak terkait dengan BUMD Pak. Kelihatannya juga harusnya BUMD ini benar-benar jadi contoh yang baik juga terkait dengan Saya ada laporan. Saya kebetulan ada beberapa Yang aspek dari food BUMD logistik juga. apa itu ya? Betul. Dan saya juga pernah ngobrol sama 2 orang dari penjaga potong hewan itu Pak. Itu ternyata upahnya masih di bawah UMP Pak. Nanti saya akan coba cek lagi di lapangan di tengah seperti apa. dalam keadaan kolapsi Pak ini. Iya, artinya harus dibenahi benar nih Pak. Harus dibenahi benar. Dan itu fungsi pengawasan sekali lagi harus benar-benar maksimal Pak. Mungkin itu aja Pak tambahan dari saya. Saya Pak Wagub dari Kadin. Terima kasih Pak Wagub atas pertemuan ini di ketemu Pak Dinas. Kebetulan saya baru di tim ini Pak, baru di kemarin periode sebelumnya saya. Jadi terima kasih ini tadi sudah mendapat visi misi Pak Wagub bagaimana kita ke depan. Kami dari Kadin akan mendukung Pak Wagub program Bapak dalam tripartit ini. Nanti pihak Apindo juga kami akan kerjasama sebelum kita rapat-rapat. Kami minta juga Apindo supaya berkenan mengadakan pertemuan dalam Kadin sehingga kita pengusaha bisa satu suara, jangan nanti kita di sini berdebat di depan Wagub kurang bagus. Di sini Pak Wagub ini ketua tripartit. Dan tadi masalah kewirausahaan itu memang kita dari Kadin sangat concern. Itu salah satu program tadi DKI Jakarta juga. Nanti kita akan kerjasama di tripartit ini. Program kita sampaikan ke Pak Kadisek supaya ini bisa berjalan lebih baik ke depan. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Pak. Sebetulnya saya agak sungkan untuk bicara ke belakang ya. Cuma tadi Pak Afi, Pak Ketua LKS Tripartit menyampaikan beberapa hal yang buat kami teman-teman buruh agak inilah. Ketika bahasa bahwa ketika kami turun itu hanya mencari sensasi, ini perlu digarisbawahi lah. Kami buruh tentunya jujur saja kalau yang namanya demo itu kami juga ya males lah, panas segala macam lah gitu. Nah kami sebetulnya dengan kondisi terakhir terutama DKI Jakarta ketika Pak Wagub sudah membuka ruang untuk berdialog dan sebagainya, kita juga melihat mulai turun. Artinya aksi-aksi ke kantor gubernur juga mulai berkurang. Itu menunjukkan bahwa kami bukan sekedar nyari sensasi, tidak. Kalau kami memang besar atau mungkin kita banyak, karena kami melihat bahwa urusan buruh ini sudah menjadi urusan politik yang cukup tinggi. Jadi kalau kami turun tidak banyak, tidak dilihat, itu persoalannya. Jadi tolong digarisbawahi, kami bukan mencari sensasi, itu dulu. Persoalan keuangan seluruh serikat pekerja ada alur keuangannya dan itu bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Artinya uang yang masuk ke perangkat lebih atas biasanya akan selalu memberikan laporan kepada anggota. Ini bukan membela diri Pak Bri, Pak Auf, tapi ini kondisi yang ada di bawah kami perlu sampaikan. Kemudian jujur saja kami berterima kasih ketika hari ini bisa rapat cukup banyak dan Ketua LKS bisa hadir. Keinginan kami adalah kita samakan persepsi kita. Memang
kita harus sepakat juga ketika duduk di sini ya kita harus berpikir secara keseluruhan, tidak mengedepankan kami dari buruh yang akan diutamakan, walaupun kami juga membawa misi buruh, sama juga dari pengusaha dan pemerintah. Artinya tentang pengupahan misalkan kami berharap bahwa ke depan sistemnya harus ada sebuah revisi atau apapun, karena yang ternyata dengan asumsi upah yang dianggap oleh sebagian besar bagus, tinggi, tetapi ternyata sampai hari belum bisa diterima oleh banyak pihak. Bahkan untuk penangguhan pun sampai hari ini kami masih menunggu, belum ada keputusan. Kembali kalau ke bahasannya sensasi, ya kalau nggak kami tantang, udah ribut sebetulnya, karena sampai hari ini belum ada kejelasan. Udah sampai bulan ketiga loh ya, belum ada kejelasan, tapi masih kami tahan. Karena kami masih percaya dengan interpretasi yang ada. Soal sistem ini juga yang harus dicermati oleh kita semua ya. Upah minimum ini kan sebetulnya upah untuk 0 sampai 1 tahun. Ini yang juga menjadi PR kita ke depan, agar nantinya juga setiap ngomong upah minimum jadi ribut terus. Karena upah minimum ini menjadi upah maksimum, akhirnya ketika orang ngomong upah minimum, semua orang turun. Karena upah di atas 1 tahun tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dilihat. Sekarang jarang sekali, apalagi di atas upah minimum, yang upah minimum saja nggak jalan. Nah ini yang harus kita cermati ke depan, agar sistem upahnya ada sebuah progres, agar untuk di atas 1 tahun pun juga dilihat. Paling nggak upah masa kerjanya berkala dan sebagainya. Kemudian tentang pengawasan, saya pikir ini juga bukan sebuah alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada kami, pada teman-teman secara keseluruhan, baik pengusaha ataupun pemerintah, tentang keterbatasan sumber daya manusianya atau jumlahnya yang hanya 80 orang dengan 30.000 perusahaan. Artinya saya setuju dengan Pak Fri tadi ya, dibuat sistem. Karena kalau tidak dibuat sistem akan susah. Karena bagaimanapun dibanyakin pengawas pun kalau cara berpikirnya atau mentalitas pengawasnya masih mentalitas lama, nggak ada pengaruhnya. Lebih rugi kita, bayar gaji orang tambah banyak pemeras. Betul. Kita bikin sistem, dia semua sudah sistem lah, transparansi sistem, semua orang bisa lihat. Terus tentang hari buruh, jangan juga nanti buruh dikadangin. Artinya ketika hari buruh dibuka ada sebuah apalah bahasanya, di tempat tertutup atau bagaimana, kita juga ya sebetulnya tidak ada niat itu Pak. Ya, okay. Cuma maksud kita itu gini Pak, jangan jadi euforia seolah-olah ini hari pelepasan boleh berbuat apa saja. Di Jakarta ini bukan cuma buruh Pak yang butuh hidup Pak, kita macet semua, nggak maki-maki Pak. Dan itu buruh mau dapat nama baik, ini berbalik loh, orang jadi muak juga loh Pak. Ini maksud saya. Kalau berbuat seperti itu orang jadi nggak suka. Bapak lihat aja, kalau suruh Bapak kan pengurus. Bapak baca aja berita online. Positif atau negatif terhadap tindakan Bapak. Makanya saya selalu minta rekaman, saya nggak mau fitnah di antara kita. Ya ada video, ada tonton aja video saya ngomongnya seperti apa sama buruh. Dan sikap buruh seperti apa, nonton aja. Sekarang orang bisa tuntut buruh, kok mana laporan transparansi Anda? Wabuk udah nantang nih. Karena kumpulin duit orang gitu loh. Mana transparansi Anda? Anda mau ngajak transparan, Anda mau sok benar gitu kan? Nah saya udah benar sekarang gitu loh. Sampai uang makan saya kasih tahu nih. Sampai kotak nasi orang tahu nih. Saya punya 1,5 miliar 1 tahun Pak, untuk jamu bapak-bapak makan seperti ini. Walaupun banyak sekali, tidak banyak dong. Kalau 100 orang saja sehari, pagi, sore, siang, malam, itu sudah 5 juta sehari Pak. Kalau kali 25 hari sudah 125 juta. Kali 12 bulan ya 1,5 M. Saya buka Pak uang seperti ini Pak. Bapak orang caci maki saya, gila uang makannya. Ya saya makan, masa pegawai ajudan saya semua nggak ikut makan Pak? Ya ikut makan dong, dibeliin juga. Kan saya tidak melanggar aturan. Karena yang di aturan ditulis boleh. Nah, saya tidak takut. Maksud saya sekarang para aktivis buruh juga sama, Anda mau ambil gaji, Anda kasih tahu dong buruh-buruh yang Anda pungut, ikhlas atau tidak, mari kita berdebat. Saya buka sama orang warga DKI, saya dapat gaji sekian. Anda kalau tidak suka saya dapat gaji sekian, jangan pilih saya lagi.
Dan Anda pilih siapapun gajinya sama. Cuma saya jamin saya tidak curi uang Anda 1 sen pun. Ya sedikit Pak. Itu loh. Sedikit Pak Atok. Contoh saja kalau ini jadi sedikit lagi belakang. Kalau ngomong tentang transparansi keuangan, kalau di kami SPN sudah ada beberapa orang yang menggelapkan dana, pengurus menggelapkan dana, artinya dana yang dipungut kemudian tidak digunakan untuk kegiatan organisasi, kita kurung Pak, kita lapor ke polisi. Makanya sekarang SPN kan di situ ada website. Tadi saya mengajar itu haknya bapak-bapak. Bapak taruh aja di website. Saya website pribadi dari dulu saya taruh gaji saya semua. Baik. Dan saya laporkan Pak. Ya, jadi di website harus ditaruh. Jadi orang tahu kan siapa yang bayar iuran. Kan bapak bikin sistem. Bapak juga bikin sistem. Siapa yang udah dipotong iurannya, siapa yang belum. Kelihatan juga tuh Pak. Jadi yang demo ini kami juga bisa tahu demo ini apa. Ya banyak kan orang Bekasi lagi demo ini ke sini. Nggak fair juga bikin macet kali Jakarta gitu Pak. Dia motor kali PDKI. Pak, kembali tadi saya ngomong tentang Hari Buruh. Ya, tadi yang saya sebutkan. Jangan juga teman-teman nanti dilokalisir. Kesannya ya Pak ya. Kesannya dilokalisir. Ini kan cuma usulan saya. Kalau memang bapak-bapak memang merasa tidak mau ada acara, kan saya cuma minta Hari Buruh jangan ditakutin. Kita harus bantu buruh. Nah, kalau buruh memang mau naik motor puter-puter ya nggak bisa juga, nggak pakai helm keliling-keliling Pak. Bapak kalau mau jalan harus pakai 1 jalur juga. Ini Jakarta sudah tidak ada jalan nih Pak. Jadi juga jangan jadikan 1 Mei ini Hari Buruh itu berarti bebas berbuat apa saja. Tidak betul juga Pak. Ini aparat semua sibuk sekarang. Hari Buruh bisa anarkis. Kalau ada anarkis berarti ada orang politik. Kalau buruh asli tidak mungkin anarkis. Kenapa? Dia aja hidup aja udah pas-pasan teriak-teriak naik UMP. Masa masih mau merusak barang sendiri, menyusahkan sendiri? Tidak masuk akal. Justru saya lebih khawatir yang ribu-ribu anarkis itu adalah orang-orang yang udah ngutip uang buruh, lalu hidupnya dari uang itu. Jadi aktivis yang kebenar akhirnya gitu Pak. Itu mesti jelas juga gitu. Nah hal-hal ini yang mesti kita duduk sama-sama. Saya teman banyak aktivis buruh, saya bilang kita mesti fair lah. Saya juga pusing, saya terima Anda terus, Anda melunjak. Saya mau kerja yang lain gitu loh. Jadi kita repot Pak. Malah kita dimaki-maki orang gitu Pak. Ya tadi yang masalah Hari Buruh, maksud saya gini, dilokalisir jangan, tetapi kami mana bisa lokalisir Pak? Apa sih Pak? Bukan. Kalau di lokalisir ribut Pak. Kita udah tahu mentalnya Pak. Jadi kasarnya udah Pak. Kalau Hari Buruh Pak, kasar itu Pak, kami juga senang Pak. Kenapa Pak? Langsung orang pada tidak keluar Pak. Sepi jalan. Artinya apa Pak? Persepsi warga DKI buruh Hari Buruh bisa anarkis. Bayangkan, apa nggak malu kita menjadi pengurus persepsi orang terhadap kita seperti itu? Malu saya Pak. Kalau saya datang orang anggap saya bisa mukul orang, waduh saya malu Pak. Nah itu maksud saya seperti itu. Kalau kami larang, malah bisa dilarang Pak. Bisa dibakar wali kota Pak. Dibakar Pak. Kalau ada buruh datang berapa puluh ribu, berapa ribu Pak. Kalau udah merasa powerful Pak. Ya kami cuma himbau saja. Anda kalau orang Jakarta, tolonglah. Ini macet. Ini juga jangan menakuti. Anda kalau mau pawai jalan, mau bikin karnaval, festival, silakan. Kita fasilitasi. Seperti apa? Jadi kalau dibilang itu malah-malahan niatnya mau menghambat, oh Pak, kalau kita lepas tangannya Pak, urusan petugas saya lah, pusing amat aparat. Sudah. Ya kan? Kalau Intel bilang saya bahaya, saya tidak masuk kantor juga deh, 1/2 deh. Gitu aja. Pak Ketua, sedikit nambahin Yulianto saya Pak. Sedikit catatan UMP yang kemarin kita ke KBN monitoring. Memang terkesan itu semuanya nitip-nitip perjuangan ini melalui sarana-sarananya lah, wakil-wakilnya. Sebuah PT dia bilang UMP itu adalah upah minimum pendemo. Itu HRD yang bilang. Saya kecewa dengan wakil saya yang di Apindo yang perjuangan di sana dan Kadin. Persepsi ini begitu kuat di sana gitu. Saya ambil satu, ya Pak. Saya nggak sebutkan PT-nya. Sampaikannya seperti itu. Jadi kalau memang ada polarisasi, satu pengusahanya begini, Apindo dan Kadin, kemudian Serikat Pekerja ini memang menutup gitu loh. Dan menarik di kementerian kemarin disampaikan oleh salah satu pembicaranya, dia membuka data tentang hubungan industrial. Saya nggak tahu Pancasila atau apa sih Pak Broto itu ya, Melu Antar Beni dan macam-macam dan seterusnya itu
Dan saya tanyakan apa motif Bapak menyampaikan ini? Apakah karena 12 sampai 14 tahun ke belakang dari 98 itu terjadi sesuatu yang kemudian pemerintah nggak bisa mengendalikan gerakan buruh itu gitu dan seterusnya. Dan dia sampaikan, saya adalah orang Indonesia, saya anak bangsa ini dan seterusnya, dan saya lihat semua dokumen itu tidak pernah dicabut yang namanya hubungan industrial titik-titik tadi itu. Dan setelah saya sebagian peserta memandang ini sebenarnya masih agak bener lah gitu. Jepang pakai itu, Eropa juga pakai itu. Melo apa sih Pak, 3 itu Pak, triloginya itu Underbeni dan macam-macam lah gitu ya. Dan seterusnya itu Disnaker 7 bulan jadi mediator itu didoktrin itu gitu. Tapi seperti 12 14 tahun itu kan beku aja. Nggak pede gitu menyampaikan. Harusnya hubungan kita seperti apa gitu dan seterusnya kan. Dan sebenarnya beberapanya memang masih sangat perlu itu. Bisa didalami lah nanti itu buat kita sebagai LKS. Tugas tuh Pak. Tugas kita tripartit itu seperti ini ya. Iya. Ada sesuatu kita kaji. Ya kan? Dan mungkin perlu ada khusus terkait dengan LKS ini gitu ya. Jadi produk-produknya ya meniru pola Pak Ketua lah, Pak Wagub. Ya di update terus gitu. Jadi bukan karena Pemkotnya saja. Karena produk rumus tadi itu dari Dewan Pengupahan dan macam-macam tadi itu gitu ya. Kalau tiba-tiba muncul dari kami yang berlima ini saja gitu ya. Sono wah segala macam lah gitu. Dan segala macam dan seterusnya. Mau dibikin diskusi panel kak, mau di bersama kayak mau apa segala macam gitu loh. Jadi mental itu dulu saya pikir yang mulai ayo kita berani nih di 2000 kesekian inilah gitu. Anggaplah reformasi sampai sekian tadi itu udah bingung lah kita nyari pola dan segala macam. Saya pikir pikiran-pikiran strategik itu yang menjadi produk kita mestinya gitu ya. Itu saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua kayak menarik, mohon maaf nanti kalau Pak Pri dan Pak Kadin agak tersinggung gitu ya. Saya tanyakan di sana gitu. Sebenarnya Kadin dan Apindo ini hubungannya seperti apa? Saya melihat kok hegemoni Apindo itu begitu kuat itu di Dewan Pengupahan. Gitu ya. Dan belajar dikit-dikit gitu ya dari bocoran macam-macam, ternyata katanya Apindo itu adalah anggota luar biasanya Kadin gitu ya, cerita-cerita begitu dan seterusnya. Jadi sepertinya memang, dan kemudian itu pengalaman saya pribadi, ini saksinya ada berapa di sini, itu saya bentrok gitu di satu PT di sana gitu, karena harusnya yang turun itu Pak Pri untuk monitoring orang LKS. Kenapa? Kita udah berusaha untuk bersiap, mental kita itu dinaikkan gitu loh, bukan terpolarisasi di Dewan Pengupahan. Saya memperjuangkan buruh, kamu memperjuangkan pengusaha, bukan begitu. Kita sedang memonitor baik-baik perusahaan ini bener nggak sebagaimana Kepmen 231 dan juga 42 Pergub itu gitu, bukan saling bela-membela dan seterusnya gitu loh. Beliau saksinya ada di sini sampai sore dan seterusnya lah itu. Ini nanti bisa ditambahin sama dia. Kita ini bukan soal membela ini bukan. Iya. Kita cari titik temu. Balik lagi ke formula. Betul. Saya kira itu sih mungkin sekitar itulah mungkin pembicaraan kita sehingga lebih produktif gitu ya, dan pemikiran-pemikiran itu disebar dan segala macam. Kalau ingin DKI menjadi Jakarta baru dan menjadi tolok ukur mereka yang di Banten, Jawa Barat segala macam, saya yakin sangat bisa itu. Itu aja Pak. Saya kira pertemuan ini penting. Kita enggak apa, saya ikut enggak apa-apa. Kita siapin waktu aja. Terima kasih. Saya Rationo dari Kadin juga. Kami menambahkannya dari sisi kewirausahaan dan kultur. Ini terakhir ya, nggak apa-apa ya Pak. Bawa makan, karena saya harus sambil makan ketemu orang lagi dapat Pak. Iya. Kebiasaannya gitu Pak. Saya tahu Pak. Satu, dan kedua barangkali di buruh ini ditambahkan psikologi Pak. Di kewirausahaannya ditambahkan pelatihan psikologi untuk penyemangat. Kenapa saya bilang kultur? Pekerja di Jakarta Barat itu ke Jakarta Timur ini males karena habis ditransportasi. Itu Pak. Nah, kita mau siapkan rumah yang banyak Pak. Jadi konsep kita gitu, kita itu bagian dari kami punya kewajiban. Ya. Karena kami dapat 30% dari keuntungan Bapak. Ya, seperti itu konsepnya. Dan Kadin bersama dengan Dinas untuk masalah produktivitas Pak ya, itu akan dilakukan terus dengan adanya Pak Presidensi itu kan menjadi P2K ya, itu ditingkatkan kembali. Tapi kami usul untuk psikologinya karena capek dengan jenuh
dari Jakarta Barat harus ke Jakarta Timur, dari Jakarta Selatan harus ke utara gitu. Sebelum ada reklamasi nah itu tugas kami lah. Kenapa kami tidak kasih rusunami? Mohon maaf aja kepada para buruh, kenapa tidak rusunami? Kami bikin rusunawa. Kalau rusunami yang kami subsidi itu kan tanah. Begitu Bapak beli Pak, langsung naik 2 kali lipat Pak. Siapa yang tidak tergoda untuk menjual? Misalnya sesuai kita ada seorang bapak-bapak umur 67 tahun, dapat rusun, dia jual 45 juta. Kalau kita tanya, kenapa Bapak jual? Kan tidak punya rumah. Dia jawabnya sederhana. Saya dari kecil, dari lahir, sudah tinggal di rumah gubuk derita, kira-kira gitu kan. Saya sudah mau mati, tidak menarik uang 45 juta. Lebih baik saya lihat uang 45 juta, saya tetap tinggal di tempat biasa lagi. Untuk apa saya tinggal di rusun? Akhirnya rusun-rusun yang kita bangun subsidi dikuasai dari orang-orang yang mampu Pak. Yang bisa parkir Jaguar, BMW. Ada ya? Betul kan? Itu yang terjadi Pak. Jadi kita masih pikir sekarang ya udah, kita tidak ada pungut sewa Pak. Sebetulnya rusun kami itu tidak ada pungut sewa Pak. Cuma orang mengatakan itu rusun sewa. Sebetulnya tidak sewa. Yang benar itu ada restribusi untuk kebersihan, kamar perawatan, itu pun kami subsidi. Mana bisa cuma 150.000, 200.000 satu bulan? Itu kami subsidi. Nah ini yang masyarakat sudahlah dia pakai rusunawa, ya sudah rusunawa ikut aja. Tapi ini tuh subsidi. Nah ini kita lagi lakukan, nah porsi ini kami mau lakukan supaya kami ingin Belanda yang baik dulu. Waktu saya dari kecil lah ya, kan ikutin pola yang Belanda dari kakek saya semua. Dia itu masuk kerja jam 7, bunyi peluit, kita tambang nih. Sampai jam 11, itu pulang Pak. Pulang ke rumah. Isomak. Ini benar-benar tidur, ngaso nih. Jadi isoma itu saya nggak tahu sholat nggak sholat itu ngaso aja. Kakek saya kan bukan muslim, nggak ada sholat kan. Pulang tuh ngaso. Jadi isoma itu cocok ngaso ini. Jam 1 bunyi lagi Pak. Jadi 1 kurang 10 bunyi sirene. Mereka hanya 10 menit kerja naik sepeda. Dan jam 1 kerja lagi. Nanti jam 2 apa jam 4 jam 2 ada istirahat kopi apa ada kacang hijau. Terus jam 4 pulang. Itu jadi itu pola. Jadi kakek saya sampai sekarang ini buruh. Kakek saya itu buruh kapal kruk. Paman saya meninggal jatuh dari kapal kruk. Buruh, betul-betul buruh. Dulu namanya itu MPB. Mimbar Pertemuan Buruh. Itu tuh jelek sekali kalau yang punya staff namanya Wisma Ria, kurang aja lah. Tapi yang buruh tuh MPB, Mimbar Pertemuan Putaran film, bioskop. Jadi buruh tuh presnya rendah sekali Pak. Jadi kasih kacang hijau, kasih makan segala macam. Itu meninggal kecelakaan kerja karena tidak ada pakai alat apa-apa gitu. Nah kakek saya ini sampai sekarang 89 tahun sehat walafiat. Karena dia istirahatnya cukup. Kerja keras, tarik itu besi kok kepukul itu kawat mati Pak. Itu dia kapal kruk itu besar, diikat. Itu harus tahu cara ikat itu sling. Karena itu kapalnya muter. Jadi kapal itu jalan berdasarkan muterin itu sling kabel itu. Itu kabel kalau lagi main lagi harus diluruskan kan kenceng tuh Pak. Itu cara ikat semua tuh harus tahu tuh kakek saya itu. Itu bisa putus pukul orang Pak. Segede-segede gini gue baja. Berapa biji. Nah kerja begitu keras karena polanya benar. Makanya orang Jakarta baik tempat mati tuh gitu. Udah kesehatan buruk, tinggal tempat yang tidak ada cahaya, kebersihan makan semua buruk. Nah ini porsi kami untuk apa sih? Kita mau bangun rumah sebaik mungkin, sedekat mungkin, nah kita tukar. Bapak sewa, bukan sewa kok. Hak tinggal 7 turunan, selama tidak dijual. Pusing amat, gak ada nama guru, ya gak mungkin bank. Nama usaha, kita undi. Nah itu tugas kami. Ya jadi tripartit kita saling duduk, masalahnya apa, tugas bapak apa, tugas saya apa. Yang jelas saya bukan anti buruh, karena kakek saya itu, paman saya itu buruh. Dan saya ini buruh kontrak, turunan buruh kontrak.
dari zaman Belanda. Saya ini turunan buruh kontrak di Belitung, jujur aja. Makanya Kompas waktu saya jadi bupati ditulis dari buruh kontrak menjadi bupati, halaman besar. Saya ini turunan buruh kontrak, Pak. Ya Bapak, Ibu makan saja di sini. Nah Bapak, mohon saya harus makan di sana sambil rapat lagi. Ya silakan aja, masih ruangan ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Yuk makan yuk.